menegaskan jika Cina nekat membantu Rusia dalam perang Ukraina akan menimbulkan konsekuensi yang seharusnya tidak terjadi. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditanya apakah Jerman akan memberikan sanksi kepada mitra dagang terbesarnya Cina. Dilansir dari Rusia Today, Cina telah menghadapi gelombang tuduhan dari pejabat barat dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini karena Beijing berpotensi membantu Rusia dengan pemasokan senjata. Namun tuduhan ini tentu saja ditolak mentah oleh Cina. Perdana Menteri Cina Li Keqiang menekankan Beijing akan tetap berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang independen tentang perdamaian. Namun, ia tidak menyebutkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Diketahui setelah kembali ke Jerman, Scholz menolak untuk menjawab pertanyaan langsung tentang apakah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjukkan kepadanya bukti konkret China sudah mempertimbangkan pengiriman senjata ke Rusia. Scholz hanya menerangkan pemerintah China telah menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan apapun. Diakuinya hal itu merupakan tuntutan Barat ke China. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjelaskan negara barat saat ini belum memiliki bukti terkait rencana tersebut. Ia memperingatkan bahwa negara barat akan tetap berhati-hati dan mengamati kepatuhan Cina. Namun dirinya enggan menyampaikan apakah Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada Cina. Perlu diketahui, Cina telah berulang kali membantah tuduhan itu. Pada pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengatakan bahwa Amerika Serikat menjajakan informasi palsu tentang senjata dan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan Cina tanpa alasan. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan Amerika Serikat munafik dan tindakan intimidasi yang mencolok. Disebutkan Amerika Serikat telah memicu api di Ukraina dengan menuangkan senjata ke satu sisi konflik, sehingga memperpanjang konflik dan membuat perdamaian sulit dicapai. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim jika ia menjadi presiden saat ini, maka tidak akan terjadi perang di Ukraina. Ia mengklaim tidak ada orang yang mati karena konflik ini. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Ukraina akan menjadi prioritas utama jika dirinya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, yakni dengan mengakhiri konflik. Hal tersebut disampaikan Trump dalam konferensi tindakan politik konservatif di Maryland, Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Ia mengakui sebagai satu-satunya presiden dalam beberapa dekade yang tidak berperang. Dilansir dari Sputnik News pada Senin 6 Maret, ia menegaskan kembali bahwa konflik Ukraina tidak akan terjadi jika dirinya menjadi presiden dan jika ia terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang, ia akan menyelesaikan masalah secara cepat, bahkan tidak lebih dari 24 jam untuk mengakhiri perang di Ukraina. Politisi dari Partai Republik itu mengatakan Ukraina akan berkembang pesat dan tidak ada kota yang hancur. Disebutkan tidak ada orang yang mati di Ukraina karena perang. Trump pun menyalahkan pemerintahan Joe Biden saat ini karena memperburuk konflik di Ukraina. Ia menyebut pemerintahan Biden membawa negara ke masa yang paling berbahaya. Trump lantas mengingat momen di mana dirinya memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini tentang konsekuensi meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Ia mengaku berteman baik dengan Putin. Sebagaimana diketahui, Trump mengecam Biden
Hal ini karena menyia-nyiakan miliaran dolar pembayar pajak Amerika Serikat alih-alih memaksa sekutu Washington di Eropa untuk membiayai Ukraina. Trump memperingatkan orang Amerika bahwa mereka menghadapi waktu paling berbahaya dalam sejarah negara. Ia menyebut Joe Biden membawa negara ke dalam bahaya. Ia mengklaim pula bahwa dunia akan segera terjun ke Perang Dunia Ketiga. Dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah berulang kali meminta Amerika Serikat untuk memimpin dalam negosiasi penyelesaian damai di Ukraina. Ia juga mengecam cara Presiden Biden menangani konflik tersebut. Trump mengutuk keras janji Amerika Serikat untuk mengirimkan tank M1 Abrams ke Ukraina. Hal ini karena dapat menyebabkan perang nuklir. Kepala Tentara Bayaran Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin memperingatkan Kremlin yang tidak kunjung memasok senjata ke Bakhmut yang membeberkan kondisi pasukannya sedang terdesak. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Bos Prigozhin mengatakan garis depan Rusia di Bakhmut bisa runtuh. Ia mengatakan yang melalui via Telegram, ancaman ini dilontarkan lantaran klaim Kremlin tak kunjung mengirimkan senjata dan sejumlah amunisi yang telah dijanjikan sejak Februari lalu. Ia menegaskan jika Wagner mundur dari Bakhmut, maka seluruh barisan depan akan runtuh. Menurutnya, situasi tersebut sangat mirip dengan neraka, sehingga tidak akan manis untuk semua formasi militer yang melindungi kepentingan Rusia. Diketahui terhentinya pasokan senjata bukan kali pertama yang dialami pasukan Wagner. Kepala Tentara Bayaran secara teratur mengkritik Kepala Pertahanan dan Jenderal Tinggi Rusia. Hal tersebut karena sejak bulan lalu pemerintah Rusia dengan menahan pasokan amunisi. Prigozhin menuduh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu telah melakukan pengkhianatan. Hal itu untuk menghancurkan grup Wagner dengan mencegah tentara-tentara bayaran mendapatkan amunisi dan pasokan senjata selama di medan perang. Akan tetapi setelah Kremlin menunda paket pengiriman senjata, perlahan Wagner mengalami kemunduran di tengah memanasnya serangan meriam dan rudal Ukraina. Imbasnya membuat pasukan yang masih berada di garis depan hanya tersisa sekitar 10.000 orang. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov membeberkan situasi di Bakhmut dapat dikatakan kritis. Ia mengatakan Rusia mengalami kerugian mencapai 500 tentara yang tewas dan terluka setiap hari. Sebelumnya, pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner menggempur kota Bakhmut dan sekitarnya. Hal ini rupanya membuat pasukan Ukraina kelimpungan. Bahkan kini dilaporkan militer Ukraina kehilangan unit paling terlatihnya. Dikutip dari Ria.ru yang dilansir dari Wall Street Journal, pada Selasa 7 Maret, pasukan Rusia selama beberapa bulan terakhir bertempur menghadapi pasukan Ukraina, termasuk unit-unit paling terlatih milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner mampu mengalahkan beberapa unit Angkatan Bersenjata Ukraina yang paling terlatih, tepatnya di kawasan Bakhmut yang kini dikepung Rusia. Dilaporkan, prajurit yang paling terlatih telah dikalahkan selama pertempuran berlangsung. Sebelumnya pada Jumat lalu, Direktur Tentara Bayaran Grup Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, mengungkapkan pasukannya hampir sepenuhnya mengepung Bakhmut. Jalur pemasokan pasukan Ukraina kini telah berada dalam zona merah. Suasana mencekam terus berlangsung dengan suara tembakan yang bersahutan.
Mata uang yuan Cina telah menggeser dolar Amerika Serikat dari posisi teratas di pasar saham Rusia untuk pertama kalinya. Hal ini karena yuan sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini dilaporkan oleh harian bisnis Komersan pada hari Senin waktu setempat. Menurut perkiraan media tersebut, berdasarkan data dari Bursa Moskow, yuan adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan pada Februari lalu. Mata uang Cina itu lantas menggusur dolar Amerika Serikat dari posisi teratas. Dilansir dari laman Rusia Today, pada Selasa 7 Maret, statistik menunjukkan bahwa selama sebulan, volume perdagangan mata uang Cina melebihi 1,48 triliun rubel atau setara 19,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini sepertiga lebih tinggi dari Januari lalu. Volume transaksi menggunakan dolar juga meningkat pada Februari, namun hanya sebesar 8%, menjadi 1,42 triliun rubel atau setara 18,8 miliar dolar Amerika Serikat. Akibatnya yuan menyumbang hampir 40% dari total volume perdagangan mata uang utama. Pangsa dolar lebih dari 38%, sementara euro mencapai 21,2%. Sebagai perbandingan, volume perdagangan greenback setahun lalu menyumbang 87,6%, euro 11,9%, sedangkan yuan hanya 0,32%. Commerson menerangkan, perubahan seperti itu semakin mencerminkan penarikan Rusia dari transaksi dalam mata uang yang tidak ramah, yakni merujuk pada latar belakang sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang meluas. Sementara itu, data bea cukai Cina menunjukkan perputaran perdagangan antara Cina dan Rusia selama setahun terakhir meningkat sebesar 29,3%. Besaran itu melebihi 190 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Kepala Analisis di Softcombank, Mikhail Vasilyev, menerangkan sekitar setengah dari omset perdagangan Rusia dengan Cina adalah dalam rubel dan yuan. Sejak awal 2023 ini, pertumbuhan volume perdagangan pertukaran dalam yuan difasilitasi oleh mekanisme aturan fiskal. Bank Sentral Rusia mulai menjual mata uang Cina di pasar terbuka pada Januari lalu. Upaya pembangunan kota Mariupol yang telah direbut Rusia dari tangan Ukraina terus dilakukan. Bahkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu berkesempatan mengunjungi kota tersebut untuk meninjau progres pembangunan dan rekonstruksi. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Menteri Pertahanan Rusia mengunjungi kota Mariupol, Ukraina pada Senin kemarin. Sergei Shoigu bertemu dengan pasukan Rusia di Mariupol yang mereka duduki selama 1 tahun terakhir ini. Kunjungan Menteri Pertahanan dilakukan saat pasukan Rusia berupaya mengepung kota Bakhmut, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan Menteri Pertahanan telah mengunjungi kota Mariupol untuk mengawasi upaya rekonstruksi. Menteri Shoigu mengunjungi sejumlah lokasi, di antaranya pusat medis yang dibangun oleh militer Rusia, pusat pengiriman pelayanan darurat, serta kecamatan yang baru dibangun dengan banyak bangunan tempat tinggal berlantai 5. Sebelum berganti wajah baru, kota Mariupol telah rata dengan tanah. Hal itu terjadi setelah serangan besar-besaran pasukan Rusia pada tahun 2022 lalu. Serangan itu menghancurkan pabrik baja Avestal. Pabrik itu merupakan pertahanan terakhir pasukan Ukraina di kota tersebut.
Diketahui pekerja konstruksi Rusia telah memulai pembongkaran total lingkungan Azovy di Mariupol yang diduduki Rusia. Mereka membongkar rumah yang masih layak pakai untuk dibangun rumah elit. Hal ini dikonfirmasi oleh penasihat wali kota Mariupol, Petro Andrischenko. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mulai membuldoser bangunan apartemen Mariupol yang hancur. Namun tindakan pembangunan ulang ini, Kremlin menuai kritik dari beberapa organisasi hak asasi manusia. Mereka menganggap tindakan Rusia sebagai upaya untuk menutupi kejahatan perang. Dalam beberapa kasus, jenazah orang yang terbunuh diketahui masih berada di kawasan Mariupol dan bangunan-bangunan. Pasukan Rusia dilaporkan mengalami kekurangan senjata. Disebutkan pasukan Moskwa menggunakan skop MPL 50 sebagai senjata perang. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Dijelaskan sebagian besar pasukan Rusia tidak memiliki amunisi artileri yang cukup. Dalam kajian terbarunya, Inggris berujar bukti terbaru menunjukkan meningkatnya pertempuran jarak dekat di Ukraina. Hal ini kemungkinan terjadi akibat komando dari Rusia yang bersikeras melakukan tindakan ofensif tetapi menurunkan serangan infanteri. Kementerian itu mengatakan akhir bulan lalu Rusia memobilisasi pasukan cadangan. Mereka diperintahkan untuk menyerang satu titik di Ukraina dengan hanya bersenjatakan senjata api dan sekop. Diketahui sekop merupakan alat pertahanan yang digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Laporan itu menyatakan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti sekop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia. Pejabat Pertahanan Inggris mengatakan penggunaan berkelanjutan MPL 50 sebagai senjata telah menyoroti pertempuran brutal dan teknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Salah satu personel pasukan cadangan itu mengabarkan kesiapannya baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, pasukan Ukraina yang bertahan di Bakhmut menghadapi tekanan yang kian meningkat dari Rusia akhir pekan ini, sehingga banyak warga sipil yang melarikan diri dari kota yang terkepung itu. Seorang personel tentara Ukraina mengatakan saat ini terlalu berbahaya untuk meninggalkan Bakhmut. Tentara Ukraina mendirikan jembatan sehingga warga sipil yang dapat mencapai desa terdekat yakni Kromov untuk menyelamatkan diri. Pasukan Rusia dilaporkan memakai sekop MPL 50 saat bertempur jarak dekat dalam perang di Ukraina. Disebutkan skop itu memiliki mitologi khusus terkait kekuatannya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, Kementerian Pertahanan Inggris pada minggu lalu memberikan penjelasan. Tentara Rusia beralih menggunakan skop MPL 50. Sebagian besar invasi Rusia di bagian timur Ukraina kini bergulir menjadi pertempuran infanteri. Hal tersebut karena sebagian besar pasukan Moskwa tidak memiliki cukup amunisi.
Laporan Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti skop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia dan hanya sedikit perubahan dibanding desain tahun 1869. Menurut laporan Newsweek pada minggu lalu, skop MPL-50 sudah digunakan sejak tahun 1869. Kementerian Pertahanan Inggris menerangkan penggunaan MPL-50 sebagai senjata di Ukraina disoroti terkait pertempuran brutal dan berteknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Namun senjata ini disebut belum sempurna dan tentara Rusia meyakini mitologi khusus tentang kekuatannya. Menurut Daily Mail pada Senin 6 Maret memaparkan, skop MPL-50 edisi standar memiliki reputasi mitologis di Rusia karena dinilai sangat mematikan. Desain skop tidak banyak berubah sejak kali pertama diperkenalkan pada tahun 1869. Bentuknya kecil dan panjangnya hanya 50 cm. Skop MPL-50 digunakan oleh militer sebagai senjata pertempuran jarak dekat dan untuk menggali. Seperti halnya kapak dan palu di era Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, kemudian negara-negara pecahannya. Senator Amerika Serikat Dan Sullivan, daerah pilihan atau dapil Alaska, membeberkan perang Ukraina menunjukkan betapa sembrononya pemerintahan Joe Biden. Hal ini merujuk pada kekeliruan strategis kebijakan energi yang diambil Biden. Dikutip dari Yadot.ru pada Selasa 7 Maret, politisi Partai Republik Dan Sullivan menilai kebijakan tersebut sangat terfokus pada penghentian produksi energi Amerika Serikat. Menurutnya hal itu merupakan kesalahan strategis. Sullivan menambahkan akibat kebijakan pemerintah ini semakin sulit mendorong investor berinvestasi di energi Amerika Serikat. Selain Sullivan, sejumlah politik Partai Republik Amerika Serikat menentang kebijakan pemerintah terkait perang di Ukraina. Anggota Parlemen Amerika Serikat dari fraksi Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, menyerukan penolakan bantuan ke Ukraina. Ia menyebut tidak ada anggaran untuk Ukraina. Dikutip dari sputniknews.com, pada Selasa 7 Maret, Marjorie Taylor Greene berkomitmen untuk tidak mengirimkan uang ke Ukraina. Hal itu ia sampaikan saat konferensi aksi politik konservatif. Pada Jumat lalu, ia menegaskan Ukraina perlu menemukan perdamaian dan bukan perang. Dalam pidatonya, anggota Kongres itu juga menyampaikan pesan pribadi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia meminta Zelensky agar tidak menyentuh putra-putri Amerika Serikat karena mereka tidak akan menderita di sana. Sebelumnya pada bulan Februari, Zelensky mengatakan Amerika Serikat harus mengirimkan putra-putrinya dengan cara yang sama persis seperti ia mengirimkan putra-putri Ukraina untuk berperang. Hal ini memicu banyak kritik di Amerika Serikat. Ukraina memilih untuk mempertahankan kota Bakhmut meski situasi semakin panas. Pasukan Ukraina tidak mau menyerah meski dikepung Rusia di wilayah itu.
Dikutip dari RT.com, pada Selasa 7 Maret, pihak kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penjelasan. Presiden Ukraina telah menolak saran untuk menarik diri dari Bakhmut, padahal kondisi Bakhmut sudah berada di ambang kekalahan. Namun dilaporkan komandan militer senior telah setuju untuk mempertahankan Bakhmut. Pada Senin kemarin, Zelensky mengadakan pertemuan terjadwal dengan pejabat senior pemerintah yang bertanggung jawab atas militer selama konflik dengan Rusia. Presiden bertanya kepada Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, dan komandan senior lainnya. Hal ini tentang tindakan lebih lanjut ke arah Bakhmut. Lantas mereka mendukung kelanjutan operasi pertahanan dan penguatan lebih lanjut posisi di Bakhmut. Sebelumnya, media Jerman mengklaim bahwa Zelensky dan Zaluzhny berselisih tentang tindakan terbaik apa yang diambil di kota Bakhmut. Bakhmut adalah bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km atau 43 mil di Donbas. Kota tersebut telah mengalami pertempuran sengit dengan pasukan Rusia sejak akhir Januari. Baik Kiev maupun Moskow telah menyatakan bahwa pihak lawan menderita banyak korban di sekitar kota, terutama saat pasukan Rusia bergerak maju. Pada Jumat lalu, kepala perusahaan militer swasta grup Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin mengklaim pasukannya telah mengepung kota itu sepenuhnya secara de facto. Prigozhin lantas meminta Zelensky untuk memerintahkan pasukan Ukraina mundur. Berhasil dihancurkan. Dikutip dari tas.com, pada Selasa 7 Maret, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov memberikan penjelasan. Pasukan Rusia menghancurkan sistem rudal anti pesawat M1 Ukraina, radar S-300 dan stasiun radar kontrabaterai buatan Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir. Moskwa menghancurkan sistem rudal anti pesawat self-propelled Buk M1 Ukraina, tepatnya di area pemukiman Troitskoye di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Putin melenyapkan radar pemandu dari sebuah sistem rudal permukaan ke udara S-300 Ukraina. Penyerangan itu terjadi di Andreyevka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, stasiun radar anti baterai AN/TPX-37 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat pemukiman Gulyapole di wilayah Zaporizhia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan penerbangan operasional atau taktis dan militer pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang 86 unit artileri Ukraina selama 24 terakhir. Disebutkan pula, pesawat tempur Rusia menembak jatuh jet tempur Su-27 Ukraina dan helikopter Mi-8. Sementara pertahanan udara Rusia menjatuhkan pesawat tempur MiG-29 Ukraina selama beberapa hari terakhir. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia juga menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Hal tersebut saat terjadi pertempuran udara di dekat Trudolovnovka di wilayah Zaporizhia. Selain itu, sebuah helikopter Mi-8 Ukraina jatuh di dekat pemukiman Novopalovka di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh jet tempur Angkatan Udara Ukraina di dekat kota Krasnoyarsk di wilayah Republik Rakyat Donetsk.
Amerika Serikat nekat menggelar latihan bersama dengan Korea Selatan. Bahkan Amerika Serikat mengerahkan pembom berkemampuan nuklir yang diarahkan ke Pyongyang, Korea Utara. Dikutip dari RT.com pada Selasa 7 Maret, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan udara bersama pada hari Senin kemarin di Laut Barat Semenanjung Korea. Pentagon mengerahkan pembom strategis B-52H berkemampuan nuklir. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Latihan itu dilakukan di atas perairan Laut Kuning. Kementerian Pertahanan Korea Selatan melaporkan pembom tersebut terbang dalam formasi bersama jet tempur F-15K dan KF-16 Korea Selatan. Menurut catatan militer Korea Selatan, peristiwa itu terjadi hanya 3 hari setelah Amerika Serikat mengerahkan pembom berat B-1B ke wilayah tersebut. Militer Korea Selatan menyebutkan pengerahan pembom strategis B-52H Amerika Serikat ke semenanjung Korea menunjukkan kemampuan dan postur sekutu yang tegas dan luar biasa. Hal ini untuk mencegah dan menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin maju. Pentagon sebelumnya mengerahkan pembom B-52H ke semenanjung Korea Desember lalu. Uji kekuatan baru itu terjadi menjelang latihan gabungan utama Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dijadwalkan berlangsung dari 13 hingga 23 Maret tahun ini. Latihan dijadwalkan untuk menjadi latihan bersama terbesar dalam setidaknya 5 tahun terakhir. Dilaporkan latihan itu melibatkan pelatihan udara serta pendaratan amfibi. Sementara itu, Korea Utara mendesak PBB agar menghentikan latihan gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hal ini dianggap memicu ketegangan di semenanjung Korea. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, permintaan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Minggu kemarin. Sikap Amerika Serikat dan Korea Selatan disebut meningkatkan ketegangan yang mengancam lepas kendali. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara berujar, latihan dan retorika dari sekutu dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Bahkan tindakan itu meningkatkan konfrontasi dan sangat berbahaya. Amerika Serikat dan Korea Selatan tidak mengindahkan peringatan keras dari Korea Utara. Sebelumnya, saat Presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu Donald Trump, latihan semacam ini dihentikan. Donald Trump lebih mengadakan pembicaraan damai dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kini latihan bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan dirancang untuk memperkuat kemampuan respons sekutu di tengah lingkungan keamanan yang berubah, termasuk menghadapi ancaman agresi Korea Utara. Perang Rusia-Ukraina belum selesai. Kini ketegangan terjadi antara China dan Taiwan. Pemerintah Taiwan memperingatkan rakyatnya agar waspada China sewaktu-waktu bisa menginvasi wilayahnya secara mendadak. Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng. Peringatan tersebut disampaikan pada Senin kemarin seiring dengan meningkatnya ketegangan militer di Selat Taiwan. Dilansir dari Reuters, China telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengiriman staf Angkatan Udara hampir setiap hari ke zona identifikasi pertahanan udara pulau tersebut. Namun Taiwan belum melaporkan adanya insiden pasukan Cina memasuki zona tambahannya, tepatnya 24 mil laut atau 44,4 km dari pantainya. Namun militer Taiwan telah menembak jatuh pesawat tak berawak sipil yang memasuki wilayah udaranya di dekat sebuah pulau lepas pantai Cina pada tahun lalu.
Menjawab pertanyaan dari anggota parlemen Menhanqiu mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina mungkin mencari alasan hal ini untuk memasuki wilayah yang dekat dengan wilayah udara dan laut teritorial Taiwan. Terutama saat Taiwan meningkatkan latihan militernya dengan Amerika Serikat yang memicu kemarahan Cina. Ia mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina mungkin akan masuk tiba-tiba ke zona yang bersebelahan dengan Taiwan. Bahkan mendekati ruang teritorialnya yang didefinisikan pulau itu sebagai 12 mil laut dari pantainya. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning mengatakan Beijing akan mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Diketahui Taiwan telah berjanji untuk menggunakan haknya untuk membela diri. Taiwan akan melakukan serangan balik jika angkatan bersenjata Cina memasuki wilayahnya. Tegaskan jika Cina nekat membantu Rusia dalam perang Ukraina akan menimbulkan konsekuensi yang seharusnya tidak terjadi. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditanya apakah Jerman akan memberikan sanksi kepada mitra dagang terbesarnya Cina. Dilansir dari Rusia Today, Cina telah menghadapi gelombang tuduhan dari pejabat barat dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini karena Beijing berpotensi membantu Rusia dengan pemasokan senjata. Namun tuduhan ini tentu saja ditolak mentah oleh Cina. Perdana Menteri Cina Li Keqiang menekankan Beijing akan tetap berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang independen tentang perdamaian. Namun, ia tidak menyebutkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Diketahui setelah kembali ke Jerman, Scholz menolak untuk menjawab pertanyaan langsung tentang apakah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjukkan kepadanya bukti konkret China sudah mempertimbangkan pengiriman senjata ke Rusia. Scholz hanya menerangkan pemerintah Cina telah menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan apapun. Diakuinya hal itu merupakan tuntutan Barat ke Cina. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjelaskan negara barat saat ini belum memiliki bukti terkait rencana tersebut. Ia memperingatkan bahwa negara barat akan tetap berhati-hati dan mengamati kepatuhan Cina. Namun dirinya enggan menyampaikan apakah Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada Cina. Perlu diketahui, Cina telah berulang kali membantah tuduhan itu. Pada pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengatakan bahwa Amerika Serikat menjajakan informasi palsu tentang senjata dan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan Cina tanpa alasan. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan Amerika Serikat munafik dan tindakan intimidasi yang mencolok. Disebutkan Amerika Serikat telah memicu api di Ukraina dengan menuangkan senjata ke satu sisi konflik, sehingga memperpanjang konflik dan membuat perdamaian sulit dicapai. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim jika ia menjadi presiden saat ini, maka tidak akan terjadi perang di Ukraina. Ia mengklaim tidak ada orang yang mati karena konflik ini. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Ukraina akan menjadi prioritas utama jika dirinya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, yakni dengan mengakhiri konflik. Hal tersebut disampaikan Trump dalam konferensi tindakan politik konservatif di Maryland, Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Ia mengakui sebagai satu-satunya presiden dalam beberapa dekade yang tidak berperang.
Dilansir dari Sputnik News pada Senin 6 Maret, ia menegaskan kembali bahwa konflik Ukraina tidak akan terjadi jika dirinya menjadi presiden dan jika ia terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang. Ia akan menyelesaikan masalah secara cepat, bahkan tidak lebih dari 24 jam untuk mengakhiri perang di Ukraina. Politisi dari Partai Republik itu mengatakan Ukraina akan berkembang pesat dan tidak ada kota yang hancur. Disebutkan tidak ada orang yang mati di Ukraina karena perang. Trump pun menyalahkan pemerintahan Joe Biden saat ini karena memperburuk konflik di Ukraina. Ia menyebut pemerintahan Biden membawa negara ke masa yang paling berbahaya. Trump lantas mengingat momen di mana dirinya memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini tentang konsekuensi meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Ia mengaku berteman baik dengan Putin. Sebagaimana diketahui, Trump mengecam Biden. Hal ini karena menyia-nyiakan miliaran dolar pembayar pajak Amerika Serikat alih-alih memaksa sekutu Washington di Eropa untuk membiayai Ukraina. Trump memperingatkan orang Amerika bahwa mereka menghadapi waktu paling berbahaya dalam sejarah negara. Ia menyebut Joe Biden membawa negara ke dalam bahaya. Ia mengklaim pula bahwa dunia akan segera terjun ke Perang Dunia Ketiga. Dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah berulang kali meminta Amerika Serikat untuk memimpin dalam negosiasi penyelesaian damai di Ukraina. Ia juga mengecam cara Presiden Biden menangani konflik tersebut. Trump mengutuk keras janji Amerika Serikat untuk mengirimkan tank M1 Abrams ke Ukraina. Hal ini karena dapat menyebabkan perang nuklir. Kepala Tentara Bayaran Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin memperingatkan Kremlin yang tidak kunjung memasok senjata ke Bakhmut. Ia membeberkan kondisi pasukannya sedang terdesak. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Bos Prigozhin mengatakan garis depan Rusia di Bakhmut bisa runtuh. Ia mengatakan yang melalui via Telegram, ancaman ini dilontarkan lantaran klaim Kremlin tak kunjung mengirimkan senjata dan sejumlah amunisi yang telah dijanjikan sejak Februari lalu. Ia menegaskan jika Wagner mundur dari Bakhmut, maka seluruh barisan depan akan runtuh. Menurutnya, situasi tersebut sangat mirip dengan neraka, sehingga tidak akan manis untuk semua formasi militer yang melindungi kepentingan Rusia. Diketahui terhentinya pasokan senjata bukan kali pertama yang dialami pasukan Wagner. Kepala Tentara Bayaran secara teratur mengkritik Kepala Pertahanan dan Jenderal Tinggi Rusia. Hal tersebut karena sejak bulan lalu pemerintah Rusia dengan menahan pasokan amunisi. Prigozhin menuduh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu telah melakukan pengkhianatan. Hal itu untuk menghancurkan grup Wagner dengan mencegah tentara-tentara bayaran mendapatkan amunisi dan pasokan senjata selama di medan perang. Akan tetapi setelah Kremlin menunda paket pengiriman senjata, perlahan Wagner mengalami kemunduran di tengah memanasnya serangan meriam dan rudal Ukraina. Imbasnya membuat pasukan yang masih berada di garis depan hanya tersisa sekitar 10.000 orang. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov membeberkan situasi di Bakhmut dapat dikatakan kritis. Ia mengatakan Rusia mengalami kerugian mencapai 500 tentara yang tewas dan terluka setiap hari. Sebelumnya, pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner menggempur kota Bakhmut dan sekitarnya. Hal ini rupanya membuat pasukan Ukraina kelimpungan. Bahkan kini dilaporkan militer Ukraina kehilangan unit paling terlatihnya.
Dikutip dari RIA.ru yang dilansir dari Wall Street Journal, pada Selasa 7 Maret, pasukan Rusia selama beberapa bulan terakhir bertempur menghadapi pasukan Ukraina, termasuk unit-unit paling terlatih milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner mampu mengalahkan beberapa unit Angkatan Bersenjata Ukraina yang paling terlatih, tepatnya di kawasan Bakhmut yang kini dikepung Rusia. Dilaporkan, prajurit yang paling terlatih telah dikalahkan selama pertempuran berlangsung. Sebelumnya pada Jumat lalu, Direktur Tentara Bayaran Grup Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, mengungkapkan pasukannya hampir sepenuhnya mengepung Bakhmut. Jalur pemasokan pasukan Ukraina kini telah berada dalam zona merah. Suasana mencekam terus berlangsung dengan suara tembakan yang bersahutan. Mata uang yuan Cina telah menggeser dolar Amerika Serikat dari posisi teratas di pasar saham Rusia untuk pertama kalinya. Hal ini karena yuan sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini dilaporkan oleh harian bisnis Komersan pada hari Senin waktu setempat. Menurut perkiraan media tersebut, berdasarkan data dari Bursa Moskow, yuan adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan pada Februari lalu. Mata uang Cina itu lantas menggusur dolar Amerika Serikat dari posisi teratas. Dilansir dari laman Russia Today, pada Selasa 7 Maret, statistik menunjukkan bahwa selama sebulan, volume perdagangan mata uang Cina melebihi 1,48 triliun rubel atau setara 19,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini sepertiga lebih tinggi dari Januari lalu. Volume transaksi menggunakan dolar juga meningkat pada Februari, namun hanya sebesar 8%, menjadi 1,42 triliun rubel atau setara 18,8 miliar dolar Amerika Serikat. Akibatnya yuan menyumbang hampir 40% dari total volume perdagangan mata uang utama. Pangsa dolar lebih dari 38%, sementara euro mencapai 21,2%. Sebagai perbandingan, volume perdagangan greenback setahun lalu menyumbang 87,6%, euro 11,9%, sedangkan yuan hanya 0,32%. Komersen menerangkan, perubahan seperti itu semakin mencerminkan penarikan Rusia dari transaksi dalam mata uang yang tidak ramah, yakni merujuk pada latar belakang sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang meluas. Sementara itu, data bea cukai Cina menunjukkan perputaran perdagangan antara Cina dan Rusia selama setahun terakhir meningkat sebesar 29,3%. Besaran itu melebihi 190 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Kepala Analisis di Softbank, Mikhail Vasilyev, menerangkan sekitar setengah dari omset perdagangan Rusia dengan Cina adalah dalam rubel dan yuan. Sejak awal 2023 ini, pertumbuhan volume perdagangan pertukaran dalam yuan difasilitasi oleh mekanisme aturan fiskal. Bank Sentral Rusia mulai menjual mata uang Cina di pasar terbuka pada Januari lalu.
Upaya pembangunan kota Mariupol yang telah direbut Rusia dari tangan Ukraina terus dilakukan. Bahkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu berkesempatan mengunjungi kota tersebut untuk meninjau progres pembangunan dan rekonstruksi. Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Menteri Pertahanan Rusia mengunjungi kota Mariupol, Ukraina pada Senin kemarin. Sergei Shoigu bertemu dengan pasukan Rusia di Mariupol yang mereka duduki selama 1 tahun terakhir ini. Kunjungan Menteri Pertahanan dilakukan saat pasukan Rusia berupaya mengepung kota Bakhmut, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan Menteri Pertahanan telah mengunjungi kota Mariupol untuk mengawasi upaya rekonstruksi. Menteri Shoigu mengunjungi sejumlah lokasi, di antaranya pusat medis yang dibangun oleh militer Rusia, pusat pengiriman pelayanan darurat, serta kecamatan yang baru dibangun dengan banyak bangunan tempat tinggal berlantai 5. Sebelum berganti wajah baru, kota Mariupol telah rata dengan tanah. Hal itu terjadi setelah serangan besar-besaran pasukan Rusia pada tahun 2022 lalu. Serangan itu menghancurkan pabrik baja Avestal. Pabrik itu merupakan pertahanan terakhir pasukan Ukraina di kota tersebut. Diketahui pekerja konstruksi Rusia telah memulai pembongkaran total lingkungan Azovi di Mariupol yang diduduki Rusia. Mereka membongkar rumah yang masih layak pakai untuk dibangun rumah elit. Hal ini dikonfirmasi oleh penasihat wali kota Mariupol, Petro Andrischenko. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mulai membuldoser bangunan apartemen Mariupol yang hancur. Namun tindakan pembangunan ulang ini, Kremlin menuai kritik dari beberapa organisasi hak asasi manusia. Mereka menganggap tindakan Rusia sebagai upaya untuk menutupi kejahatan perang. Dalam beberapa kasus, jenazah orang yang terbunuh diketahui masih berada di kawasan Mariupol dan bangunan-bangunan. Pasukan Rusia dilaporkan mengalami kekurangan senjata. Disebutkan pasukan Moskwa menggunakan skop MPL 50 sebagai senjata perang. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Dijelaskan sebagian besar pasukan Rusia tidak memiliki amunisi artileri yang cukup. Dalam kajian terbarunya, Inggris berujar bukti terbaru menunjukkan meningkatnya pertempuran jarak dekat di Ukraina. Hal ini kemungkinan terjadi akibat komando dari Rusia yang bersikeras melakukan tindakan ofensif tetapi menurunkan serangan infanteri. Kementerian itu mengatakan akhir bulan lalu Rusia memobilisasi pasukan cadangan. Mereka diperintahkan untuk menyerang satu titik di Ukraina dengan hanya bersenjatakan senjata api dan sekop. Diketahui sekop merupakan alat pertahanan yang digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Laporan itu menyatakan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti sekop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia. Pejabat Pertahanan Inggris mengatakan penggunaan berkelanjutan MPL 50 sebagai senjata telah menyoroti pertempuran brutal dan teknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Salah satu personel pasukan cadangan itu mengabarkan kesiapannya baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, pasukan Ukraina yang bertahan di Bakhmut menghadapi tekanan yang kian meningkat dari Rusia akhir pekan ini, sehingga banyak warga sipil yang melarikan diri dari kota yang terkepung itu. Seorang personel tentara Ukraina mengatakan saat ini terlalu berbahaya untuk meninggalkan Bakhmut. Tentara Ukraina mendirikan jembatan sehingga warga sipil yang
Maksud kami dapat mencapai desa terdekat yakni Kromov untuk menyelamatkan diri. Pasukan Rusia dilaporkan memakai Sekop MPL-50 saat bertempur jarak dekat dalam perang di Ukraina. Disebutkan Sekop itu memiliki mitologi khusus terkait kekuatannya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, Kementerian Pertahanan Inggris pada minggu lalu memberikan penjelasan. Tentara Rusia beralih menggunakan Sekop MPL-50. Sebagian besar invasi Rusia di bagian timur Ukraina kini bergulir menjadi pertempuran infanteri. Hal tersebut karena sebagian besar pasukan Moskwa tidak memiliki cukup amunisi. Laporan Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti Sekop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia dan hanya sedikit perubahan dibanding desain tahun 1869. Menurut laporan Newsweek pada minggu lalu, Sekop MPL-50 sudah digunakan sejak tahun 1869. Kementerian Pertahanan Inggris menerangkan penggunaan MPL-50 sebagai senjata di Ukraina disoroti terkait pertempuran brutal dan berteknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Namun senjata ini disebut belum sempurna dan tentara Rusia meyakini mitologi khusus tentang kekuatannya. Menurut Daily Mail pada Senin 6 Maret memaparkan, Sekop MPL-50 edisi standar memiliki reputasi mitologis di Rusia karena dinilai sangat mematikan. Desain Sekop tidak banyak berubah sejak kali pertama diperkenalkan pada tahun 1869. Bentuknya kecil dan panjangnya hanya 50 cm. Sekop MPL-50 digunakan oleh militer sebagai senjata pertempuran jarak dekat dan untuk menggali. Seperti halnya kapak dan palu di era Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, kemudian negara-negara pecahannya. Senator Amerika Serikat Dan Sullivan, daerah pilihan atau dapil Alaska, membeberkan perang Ukraina menunjukkan betapa sembrononya pemerintahan Joe Biden. Hal ini merujuk pada kekeliruan strategis kebijakan energi yang diambil Biden. Dikutip dari Yadotru pada Selasa 7 Maret, politisi Partai Republik Dan Sullivan menilai kebijakan tersebut sangat terfokus pada penghentian produksi energi Amerika Serikat. Menurutnya hal itu merupakan kesalahan strategis. Sullivan menambahkan akibat kebijakan pemerintah ini semakin sulit mendorong investor berinvestasi di energi Amerika Serikat. Selain Sullivan, sejumlah politik Partai Republik Amerika Serikat menentang kebijakan pemerintah terkait perang di Ukraina. Anggota Parlemen Amerika Serikat dari fraksi Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, menyerukan penolakan bantuan ke Ukraina. Ia menyebut tidak ada anggaran untuk Ukraina. Dikutip dari SputnikNews.com, pada Selasa 7 Maret, Marjorie Taylor Greene berkomitmen untuk tidak mengirimkan uang ke Ukraina. Hal itu ia sampaikan saat konferensi aksi politik konservatif. Pada Jumat lalu, ia menegaskan Ukraina perlu menemukan perdamaian dan bukan perang. Dalam pidatonya, anggota Kongres itu juga menyampaikan pesan pribadi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Ia meminta Zelensky agar tidak menyentuh putra-putri Amerika Serikat karena mereka tidak akan menderita di sana. Sebelumnya pada bulan Februari, Zelensky mengatakan Amerika Serikat harus mengirimkan putra-putrinya dengan cara yang sama persis seperti ia mengirimkan putra-putri Ukraina untuk berperang. Hal ini memicu banyak kritik di Amerika Serikat. Ukraina memilih untuk mempertahankan kota Bakhmut meski situasi semakin panas. Pasukan Ukraina tidak mau menyerah meski dikepung Rusia di wilayah itu. Dikutip dari RT.com, pada Selasa 7 Maret, pihak kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penjelasan. Presiden Ukraina telah menolak saran untuk menarik diri dari Bakhmut, padahal kondisi Bakhmut sudah berada di ambang kekalahan. Namun dilaporkan komandan militer senior telah setuju untuk mempertahankan Bakhmut. Pada Senin kemarin, Zelensky mengadakan pertemuan terjadwal dengan pejabat senior pemerintah yang bertanggung jawab atas militer selama konflik dengan Rusia. Presiden bertanya kepada Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, dan komandan senior lainnya. Hal ini tentang tindakan lebih lanjut ke arah Bakhmut. Lantas mereka mendukung kelanjutan operasi pertahanan dan penguatan lebih lanjut posisi di Bakhmut. Sebelumnya, media Jerman mengklaim bahwa Zelensky dan Zaluzhny berselisih tentang tindakan terbaik apa yang diambil di kota Bakhmut. Bakhmut adalah bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km atau 43 mil di Donbas. Kota tersebut telah mengalami pertempuran sengit dengan pasukan Rusia sejak akhir Januari. Baik Kiev maupun Moskow telah menyatakan bahwa pihak lawan menderita banyak korban di sekitar kota, terutama saat pasukan Rusia bergerak maju. Pada Jumat lalu, Kepala Perusahaan Militer Swasta Grup Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin mengklaim pasukannya telah mengepung kota itu sepenuhnya secara de facto. Prigozhin lantas meminta Zelensky untuk memerintahkan pasukan Ukraina mundur. Berhasil dihancurkan. Dikutip dari tas.com, pada Selasa 7 Maret, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov memberikan penjelasan. Pasukan Rusia menghancurkan sistem rudal anti pesawat M1 Ukraina, radar S-300 dan stasiun radar kontrabaterai buatan Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir. Moskwa menghancurkan sistem rudal anti-pesawat self-propelled Buk M1 Ukraina, tepatnya di area pemukiman Troitskoye di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Putin melenyapkan radar pemandu dari sebuah sistem rudal permukaan ke udara S-300 Ukraina. Penyerangan itu terjadi di Andreyevka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, stasiun radar anti baterai AN-TPX-37 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat pemukiman Gulyapole di wilayah Zaporizhia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan penerbangan operasional atau taktis dan militer pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang 86 unit artileri Ukraina selama 24 terakhir. Disebutkan pula, pesawat tempur Rusia menembak jatuh jet tempur Su-27 Ukraina dan helikopter Mi-8.
Sementara pertahanan udara Rusia menjatuhkan pesawat tempur MiG-29 Ukraina selama beberapa hari terakhir. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia juga menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Hal tersebut saat terjadi pertempuran udara di dekat Trudolovka di wilayah Zaporizhia. Selain itu, sebuah helikopter Mi-8 Ukraina jatuh di dekat pemukiman Novopalovka di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh jet tempur Angkatan Udara Ukraina di dekat kota Krasnoyarsk di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Amerika Serikat nekat menggelar latihan bersama dengan Korea Selatan. Bahkan Amerika Serikat mengerahkan pembom berkemampuan nuklir yang diarahkan ke Pyongyang, Korea Utara. Dikutip dari RT.com pada Selasa 7 Maret, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan udara bersama pada hari Senin kemarin di Laut Barat Semenanjung Korea. Pentagon mengerahkan pembom strategis B-52H berkemampuan nuklir. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Latihan itu dilakukan di atas perairan Laut Kuning. Kementerian Pertahanan Korea Selatan melaporkan pembom tersebut terbang dalam formasi bersama jet tempur F-15K dan KF-16 Korea Selatan. Menurut catatan militer Korea Selatan, peristiwa itu terjadi hanya 3 hari setelah Amerika Serikat mengerahkan pembom berat B-1B ke wilayah tersebut. Militer Korea Selatan menyebutkan pengerahan pembom strategis B-52H Amerika Serikat ke semenanjung Korea menunjukkan kemampuan dan postur sekutu yang tegas dan luar biasa. Hal ini untuk mencegah dan menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin maju. Pentagon sebelumnya mengerahkan pembom B-52H ke semenanjung Korea Desember lalu. Uji kekuatan baru itu terjadi menjelang latihan gabungan utama Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dijadwalkan berlangsung dari 13 hingga 23 Maret tahun ini. Latihan dijadwalkan untuk menjadi latihan bersama terbesar dalam setidaknya 5 tahun terakhir. Dilaporkan latihan itu melibatkan pelatihan udara serta pendaratan amfibi. Sementara itu, Korea Utara mendesak PBB agar menghentikan latihan gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hal ini dianggap memicu ketegangan di semenanjung Korea. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, permintaan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Minggu kemarin. Sikap Amerika Serikat dan Korea Selatan disebut meningkatkan ketegangan yang mengancam lepas kendali. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara berujar, latihan dan retorika dari sekutu dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Bahkan tindakan itu meningkatkan konfrontasi dan sangat berbahaya. Amerika Serikat dan Korea Selatan tidak mengindahkan peringatan keras dari Korea Utara. Sebelumnya, saat Presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu Donald Trump, latihan semacam ini dihentikan. Donald Trump lebih mengadakan pembicaraan damai dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kini latihan bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan dirancang untuk memperkuat kemampuan respons sekutu di tengah lingkungan keamanan yang berubah, termasuk menghadapi ancaman agresi Korea Utara.
Perang Rusia-Ukraina belum selesai. Kini ketegangan terjadi antara Cina dan Taiwan. Pemerintah Taiwan memperingatkan rakyatnya agar waspada Cina sewaktu-waktu bisa menginvasi wilayahnya secara mendadak. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng. Peringatan tersebut disampaikan pada Senin kemarin seiring dengan meningkatnya ketegangan militer di Selat Taiwan. Dilansir dari Reuters, China telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengiriman staf Angkatan Udara hampir setiap hari ke zona identifikasi pertahanan udara pulau tersebut. Namun Taiwan belum melaporkan adanya insiden pasukan Cina memasuki zona tambahannya, tepatnya 24 mil laut atau 44,4 km dari pantainya. Namun militer Taiwan telah menembak jatuh pesawat tak berawak sipil yang memasuki wilayah udaranya di dekat sebuah pulau lepas pantai Cina pada tahun lalu. Menjawab pertanyaan dari anggota parlemen Men Hanqiu mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina mungkin mencari alasan hal ini untuk memasuki wilayah yang dekat dengan wilayah udara dan laut teritorial Taiwan. Terutama saat Taiwan meningkatkan latihan militernya dengan Amerika Serikat yang memicu kemarahan Cina. Ia mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina mungkin akan masuk tiba-tiba ke zona yang bersebelahan dengan Taiwan, bahkan mendekati ruang teritorialnya yang didefinisikan pulau itu sebagai 12 mil laut dari pantainya. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning mengatakan Beijing akan mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Diketahui Taiwan telah berjanji untuk menggunakan haknya untuk membela diri. Taiwan akan melakukan serangan balik jika angkatan bersenjata Cina memasuki wilayahnya. Tegaskan jika Cina nekat membantu Rusia dalam perang Ukraina akan menimbulkan konsekuensi yang seharusnya tidak terjadi. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditanya apakah Jerman akan memberikan sanksi kepada mitra dagang terbesarnya Cina. Dilansir dari Rusia Today, Cina telah menghadapi gelombang tuduhan dari pejabat barat dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini karena Beijing berpotensi membantu Rusia dengan pemasokan senjata. Namun tuduhan ini tentu saja ditolak mentah oleh Cina. Perdana Menteri Cina Li Keqiang menekankan Beijing akan tetap berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang independen tentang perdamaian. Namun, ia tidak menyebutkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Diketahui setelah kembali ke Jerman, Scholz menolak untuk menjawab pertanyaan langsung tentang apakah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjukkan kepadanya bukti konkret China sudah mempertimbangkan pengiriman senjata ke Rusia. Scholz hanya menerangkan pemerintah Cina telah menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan apapun. Diakuinya hal itu merupakan tuntutan Barat ke Cina. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjelaskan negara Barat saat ini belum memiliki bukti terkait rencana tersebut. Ia memperingatkan bahwa negara Barat akan tetap berhati-hati dan mengamati kepatuhan Cina. Namun dirinya enggan menyampaikan apakah Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada Cina. Perlu diketahui, Cina telah berulang kali membantah tuduhan itu. Pada pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengatakan bahwa Amerika Serikat menjajakan informasi palsu tentang senjata dan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan Cina tanpa alasan. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan Amerika Serikat munafik dan tindakan intimidasi yang mencolok. Disebutkan Amerika Serikat telah memicu api di Ukraina dengan menuangkan senjata ke satu sisi konflik, sehingga memperpanjang konflik dan membuat perdamaian sulit dicapai.
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim jika ia menjadi presiden saat ini, maka tidak akan terjadi perang di Ukraina. Ia mengklaim tidak ada orang yang mati karena konflik ini. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Ukraina akan menjadi prioritas utama jika dirinya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, yakni dengan mengakhiri konflik. Hal tersebut disampaikan Trump dalam konferensi tindakan politik konservatif di Maryland, Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Ia mengakui sebagai satu-satunya presiden dalam beberapa dekade yang tidak berperang. Dilansir dari Sputnik News pada Senin 6 Maret, ia menegaskan kembali bahwa konflik Ukraina tidak akan terjadi jika dirinya menjadi presiden dan jika ia terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang, ia akan menyelesaikan masalah secara cepat, bahkan tidak lebih dari 24 jam untuk mengakhiri perang di Ukraina. Politisi dari Partai Republik itu mengatakan Ukraina akan berkembang pesat dan tidak ada kota yang hancur. Disebutkan tidak ada orang yang mati di Ukraina karena perang. Trump pun menyalahkan pemerintahan Joe Biden saat ini karena memperburuk konflik di Ukraina. Ia menyebut pemerintahan Biden membawa negara ke masa yang paling berbahaya. Trump lantas mengingat momen di mana dirinya memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini tentang konsekuensi meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Ia mengaku berteman baik dengan Putin. Sebagaimana diketahui, Trump mengecam Biden. Hal ini karena menyia-nyiakan miliaran dolar pembayar pajak Amerika Serikat alih-alih memaksa sekutu Washington di Eropa untuk membiayai Ukraina. Trump memperingatkan orang Amerika bahwa mereka menghadapi waktu paling berbahaya dalam sejarah negara. Ia menyebut Joe Biden membawa negara ke dalam bahaya. Ia mengklaim pula bahwa dunia akan segera terjun ke Perang Dunia Ketiga. Dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah berulang kali meminta Amerika Serikat untuk memimpin dalam negosiasi penyelesaian damai di Ukraina. Ia juga mengecam cara Presiden Biden menangani konflik tersebut. Trump mengutuk keras janji Amerika Serikat untuk mengirimkan tank M1 Abrams ke Ukraina. Hal ini karena dapat menyebabkan perang nuklir. Kepala Tentara Bayaran Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin memperingatkan Kremlin yang tidak kunjung memasok senjata ke Bakhmut. Ia membeberkan kondisi pasukannya sedang terdesak. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Bos Prigozhin mengatakan garis depan Rusia di Bakhmut bisa runtuh. Ia mengatakan yang melalui via Telegram, ancaman ini dilontarkan lantaran klaim Kremlin tak kunjung mengirimkan senjata dan sejumlah amunisi yang telah dijanjikan sejak Februari lalu. Ia menegaskan jika Wagner mundur dari Bakhmut, maka seluruh barisan depan akan runtuh. Menurutnya, situasi tersebut sangat mirip dengan neraka, sehingga tidak akan manis untuk semua formasi militer yang melindungi kepentingan Rusia. Diketahui terhentinya pasokan senjata bukan kali pertama yang dialami pasukan Wagner. Kepala Tentara Bayaran secara teratur mengkritik Kepala Pertahanan dan Jenderal Tinggi Rusia. Hal tersebut karena sejak bulan lalu pemerintah Rusia dengan menahan pasokan amunisi. Prigozhin menuduh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu telah melakukan pengkhianatan. Hal itu untuk menghancurkan grup Wagner dengan mencegah tentara-tentara bayaran mendapatkan amunisi dan pasokan senjata selama di medan perang. Akan tetapi setelah Kremlin menunda paket pengiriman senjata, perlahan Wagner mengalami kemunduran
di tengah memanasnya serangan meriam dan rudal Ukraina. Imbasnya membuat pasukan yang masih berada di garis depan hanya tersisa sekitar 10.000 orang. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov membeberkan situasi di Bakhmut dapat dikatakan kritis. Ia mengatakan Rusia mengalami kerugian mencapai 500 tentara yang tewas dan terluka setiap hari. Sebelumnya, pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner menggempur kota Bakhmut dan sekitarnya. Hal ini rupanya membuat pasukan Ukraina kelimpungan. Bahkan kini dilaporkan militer Ukraina kehilangan unit paling terlatihnya. Dikutip dari RIA.ru yang dilansir dari Wall Street Journal, pada Selasa 7 Maret, pasukan Rusia selama beberapa bulan terakhir bertempur menghadapi pasukan Ukraina, termasuk unit-unit paling terlatih milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner mampu mengalahkan beberapa unit angkatan bersenjata Ukraina yang paling terlatih, tepatnya di kawasan Bakhmut yang kini dikepung Rusia. Dilaporkan, prajurit yang paling terlatih telah dikalahkan selama pertempuran berlangsung. Sebelumnya pada Jumat lalu, Direktur Tentara Bayaran Grup Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, mengungkapkan pasukannya hampir sepenuhnya mengepung Bakhmut. Jalur pemasokan pasukan Ukraina kini telah berada dalam zona merah. Suasana mencekam terus berlangsung dengan suara tembakan yang bersahutan. Mata uang yuan Cina telah menggeser dolar Amerika Serikat dari posisi teratas di pasar saham Rusia untuk pertama kalinya. Hal ini karena yuan sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini dilaporkan oleh harian bisnis Kommersan pada hari Senin waktu setempat. Menurut perkiraan media tersebut, berdasarkan data dari Bursa Moskow, yuan adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan pada Februari lalu. Mata uang Cina itu lantas menggusur dolar Amerika Serikat dari posisi teratas. Dilansir dari laman Russia Today, pada Selasa 7 Maret, statistik menunjukkan bahwa selama sebulan, volume perdagangan mata uang Cina melebihi 1,48 triliun rubel atau setara 19,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini sepertiga lebih tinggi dari Januari lalu. Volume transaksi menggunakan dolar juga meningkat pada Februari, namun hanya sebesar 8%, menjadi 1,42 triliun rubel atau setara 18,8 miliar dolar Amerika Serikat. Akibatnya yuan menyumbang hampir 40% dari total volume perdagangan mata uang utama. Pangsa dolar lebih dari 38%, sementara euro mencapai 21,2%. Sebagai perbandingan, volume perdagangan greenback setahun lalu menyumbang 87,6%, euro 11,9%, sedangkan yuan hanya 0,32%. Kommerson menerangkan, perubahan seperti itu semakin mencerminkan penarikan Rusia dari transaksi dalam mata uang yang tidak ramah, yakni merujuk pada latar belakang sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang meluas. Sementara itu, data bea cukai Cina menunjukkan perputaran perdagangan antara Cina dan Rusia selama setahun terakhir meningkat sebesar 29,3%. Besaran itu melebihi 190 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Kepala Analisis di Softcombank, Mikhail Vasilyev, menerangkan sekitar setengah dari omset perdagangan Rusia dengan Cina adalah dalam rubel dan yuan. Sejak awal 2023 ini, pertumbuhan volume perdagangan pertukaran dalam yuan difasilitasi oleh mekanisme aturan fiskal.
Bank Sentral Rusia mulai menjual mata uang Cina di pasar terbuka pada Januari lalu. Upaya pembangunan kota Mariupol yang telah direbut Rusia dari tangan Ukraina terus dilakukan. Bahkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu berkesempatan mengunjungi kota tersebut untuk meninjau progres pembangunan dan rekonstruksi. Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Menteri Pertahanan Rusia mengunjungi kota Mariupol, Ukraina pada Senin kemarin. Sergei Shoigu bertemu dengan pasukan Rusia di Mariupol yang mereka duduki selama 1 tahun terakhir ini. Kunjungan Menteri Pertahanan dilakukan saat pasukan Rusia berupaya mengepung kota Bakhmut, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan Menteri Pertahanan telah mengunjungi kota Mariupol untuk mengawasi upaya rekonstruksi. Menteri Shoigu mengunjungi sejumlah lokasi, di antaranya pusat medis yang dibangun oleh militer Rusia, pusat pengiriman pelayanan darurat, serta kecamatan yang baru dibangun dengan banyak bangunan tempat tinggal berlantai 5. Sebelum berganti wajah baru, kota Mariupol telah rata dengan tanah. Hal itu terjadi setelah serangan besar-besaran pasukan Rusia pada tahun 2022 lalu. Serangan itu menghancurkan pabrik baja Avestal. Pabrik itu merupakan pertahanan terakhir pasukan Ukraina di kota tersebut. Diketahui pekerja konstruksi Rusia telah memulai pembongkaran total lingkungan Azovi di Mariupol yang diduduki Rusia. Mereka membongkar rumah yang masih layak pakai untuk dibangun rumah elit. Hal ini dikonfirmasi oleh penasihat wali kota Mariupol, Petro Andrischenko. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mulai membuldoser bangunan apartemen Mariupol yang hancur. Namun tindakan pembangunan ulang ini, Kremlin menuai kritik dari beberapa organisasi hak asasi manusia. Mereka menganggap tindakan Rusia sebagai upaya untuk menutupi kejahatan perang. Dalam beberapa kasus, jenazah orang yang terbunuh diketahui masih berada di kawasan Mariupol dan bangunan-bangunan. Pasukan Rusia dilaporkan mengalami kekurangan senjata. Disebutkan pasukan Moskwa menggunakan skop MPL 50 sebagai senjata perang. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Dijelaskan sebagian besar pasukan Rusia tidak memiliki amunisi artileri yang cukup. Dalam kajian terbarunya, Inggris berujar bukti terbaru menunjukkan meningkatnya pertempuran jarak dekat di Ukraina. Hal ini kemungkinan terjadi akibat komando dari Rusia yang bersikeras melakukan tindakan ofensif tetapi menurunkan serangan infanteri. Kementerian itu mengatakan akhir bulan lalu Rusia memobilisasi pasukan cadangan. Mereka diperintahkan untuk menyerang satu titik di Ukraina dengan hanya bersenjatakan senjata api dan sekop. Diketahui sekop merupakan alat pertahanan yang digunakan untuk pertempuran jarak dekat.
Laporan itu menyatakan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti skop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia. Pejabat Pertahanan Inggris mengatakan penggunaan berkelanjutan MPL 50 sebagai senjata telah menyoroti pertempuran brutal dan teknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Salah satu personel pasukan cadangan itu mengabarkan kesiapannya baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, pasukan Ukraina yang bertahan di Bakhmut menghadapi tekanan yang kian meningkat dari Rusia akhir pekan ini, sehingga banyak warga sipil yang melarikan diri dari kota yang terkepung itu. Seorang personel tentara Ukraina mengatakan saat ini terlalu berbahaya untuk meninggalkan Bakhmut. Tentara Ukraina mendirikan jembatan sehingga warga sipil yang maksud kami dapat mencapai desa terdekat yakni Kromov untuk menyelamatkan diri. Pasukan Rusia dilaporkan memakai skop MPL 50 saat bertempur jarak dekat dalam perang di Ukraina. Disebutkan skop itu memiliki mitologi khusus terkait kekuatannya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, Kementerian Pertahanan Inggris pada minggu lalu memberikan penjelasan. Tentara Rusia beralih menggunakan skop MPL 50. Sebagian besar invasi Rusia di bagian timur Ukraina kini bergulir menjadi pertempuran infanteri. Hal tersebut karena sebagian besar pasukan Moskwa tidak memiliki cukup amunisi. Laporan Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti skop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia dan hanya sedikit perubahan dibanding desain tahun 1869. Menurut laporan Newsweek pada minggu lalu, skop MPL 50 sudah digunakan sejak tahun 1869. Kementerian Pertahanan Inggris menerangkan penggunaan MPL 50 sebagai senjata di Ukraina disoroti terkait pertempuran brutal dan berteknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Namun senjata ini disebut belum sempurna dan tentara Rusia meyakini mitologi khusus tentang kekuatannya. Menurut Daily Mail pada Senin 6 Maret memaparkan, skop MPL 50 edisi standar memiliki reputasi mitologis di Rusia karena dinilai sangat mematikan. Desain skop tidak banyak berubah sejak kali pertama diperkenalkan pada tahun 1869. Bentuknya kecil dan panjangnya hanya 50 cm. Skop MPL 50 digunakan oleh militer sebagai senjata pertempuran jarak dekat dan untuk menggali. Seperti halnya kapak dan palu di era Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, kemudian negara-negara pecahannya. Senator Amerika Serikat Dan Sullivan, daerah pilihan atau dapil Alaska, membeberkan perang Ukraina menunjukkan betapa sembrononya pemerintahan Joe Biden. Hal ini merujuk pada kekeliruan strategis kebijakan energi yang diambil Biden. Dikutip dari Yahoo.ru pada Selasa 7 Maret, politisi Partai Republik Dan Sullivan menilai kebijakan tersebut sangat terfokus pada penghentian produksi energi Amerika Serikat. Menurutnya hal itu merupakan kesalahan strategis. Sullivan menambahkan akibat kebijakan pemerintah ini semakin sulit mendorong investor berinvestasi di energi Amerika Serikat.
Selain Sullivan, sejumlah politik Partai Republik Amerika Serikat menentang kebijakan pemerintah terkait perang di Ukraina. Anggota Parlemen Amerika Serikat dari fraksi Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, menyerukan penolakan bantuan ke Ukraina. Ia menyebut tidak ada anggaran untuk Ukraina. Dikutip dari sputniknews.com, pada Selasa 7 Maret, Marjorie Taylor Greene berkomitmen untuk tidak mengirimkan uang ke Ukraina. Hal itu ia sampaikan saat konferensi aksi politik konservatif. Pada Jumat lalu, ia menegaskan Ukraina perlu menemukan perdamaian dan bukan perang. Dalam pidatonya, anggota Kongres itu juga menyampaikan pesan pribadi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia meminta Zelensky agar tidak menyentuh putra-putri Amerika Serikat karena mereka tidak akan menderita di sana. Sebelumnya pada bulan Februari, Zelensky mengatakan Amerika Serikat harus mengirimkan putra-putrinya dengan cara yang sama persis seperti ia mengirimkan putra-putri Ukraina untuk berperang. Hal ini memicu banyak kritik di Amerika Serikat. Ukraina memilih untuk mempertahankan kota Bakhmut meski situasi semakin panas. Pasukan Ukraina tidak mau menyerah meski dikepung Rusia di wilayah itu. Dikutip dari RT.com, pada Selasa 7 Maret, pihak kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penjelasan. Presiden Ukraina telah menolak saran untuk menarik diri dari Bakhmut, padahal kondisi Bakhmut sudah berada di ambang kekalahan. Namun dilaporkan komandan militer senior telah setuju untuk mempertahankan Bakhmut. Pada Senin kemarin, Zelensky mengadakan pertemuan terjadwal dengan pejabat senior pemerintah yang bertanggung jawab atas militer selama konflik dengan Rusia. Presiden bertanya kepada Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, dan komandan senior lainnya. Hal ini tentang tindakan lebih lanjut ke arah Bakhmut. Lantas mereka mendukung kelanjutan operasi pertahanan dan penguatan lebih lanjut posisi di Bakhmut. Sebelumnya, media Jerman mengklaim bahwa Zelensky dan Zaluzhny berselisih tentang tindakan terbaik apa yang diambil di kota Bakhmut. Bakhmut adalah bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km atau 43 mil di Donbas. Kota tersebut telah mengalami pertempuran sengit dengan pasukan Rusia sejak akhir Januari. Baik Kiev maupun Moskow telah menyatakan bahwa pihak lawan menderita banyak korban di sekitar kota, terutama saat pasukan Rusia bergerak maju. Pada Jumat lalu, Kepala Perusahaan Militer Swasta Grup Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin mengklaim pasukannya telah mengepung kota itu sepenuhnya secara de facto. Prigozhin lantas meminta Zelensky untuk memerintahkan pasukan Ukraina mundur. Berhasil dihancurkan. Dikutip dari TASS.com, pada Selasa 7 Maret, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov memberikan penjelasan. Pasukan Rusia menghancurkan sistem rudal anti-pesawat M1 Ukraina, radar S-300, dan stasiun radar kontrabaterai buatan Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir. Moskwa menghancurkan sistem rudal anti-pesawat self-propelled Buk M1 Ukraina, tepatnya di area pemukiman Troitskoye di Republik Rakyat Donetsk.
Pasukan Putin melenyapkan radar pemandu dari sebuah sistem rudal permukaan ke udara S-300 Ukraina. Penyerangan itu terjadi di Andreyevka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, stasiun radar anti baterai AN/TPX-37 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat pemukiman Guliapole di wilayah Zaporizhia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan penerbangan operasional atau taktis dan militer pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang 86 unit artileri Ukraina selama 24 terakhir. Disebutkan pula, pesawat tempur Rusia menembak jatuh jet tempur Su-27 Ukraina dan helikopter Mi-8. Sementara pertahanan udara Rusia menjatuhkan pesawat tempur MiG-29 Ukraina selama beberapa hari terakhir. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia juga menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Hal tersebut saat terjadi pertempuran udara di dekat Trudolovka di wilayah Zaporizhia. Selain itu, sebuah helikopter Mi-8 Ukraina jatuh di dekat pemukiman Novopalovka di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh jet tempur Angkatan Udara Ukraina di dekat kota Krasnoyarsk di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Amerika Serikat nekat menggelar latihan bersama dengan Korea Selatan. Bahkan, Amerika Serikat mengerahkan pembom berkemampuan nuklir yang diarahkan ke Pyongyang, Korea Utara. Dikutip dari RT.com, pada Selasa 7 Maret, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan udara bersama pada hari Senin kemarin di Laut Barat Semenanjung Korea. Pentagon mengerahkan pembom strategis B-52H berkemampuan nuklir. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Latihan itu dilakukan di atas perairan Laut Kuning. Kementerian Pertahanan Korea Selatan melaporkan pembom tersebut terbang dalam formasi bersama jet tempur F-15K dan KF-16 Korea Selatan. Menurut catatan militer Korea Selatan, peristiwa itu terjadi hanya 3 hari setelah Amerika Serikat mengerahkan pembom berat B-1B ke wilayah tersebut. Militer Korea Selatan menyebutkan pengerahan pembom strategis B-52H Amerika Serikat ke semenanjung Korea menunjukkan kemampuan dan postur sekutu yang tegas dan luar biasa. Hal ini untuk mencegah dan menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin maju. Pentagon sebelumnya mengerahkan pembom B-52H ke semenanjung Korea Desember lalu. Uji kekuatan baru itu terjadi menjelang latihan gabungan utama Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dijadwalkan berlangsung dari 13 hingga 23 Maret tahun ini. Latihan dijadwalkan untuk menjadi latihan bersama terbesar dalam setidaknya 5 tahun terakhir. Dilaporkan latihan itu melibatkan pelatihan udara serta pendaratan amfibi. Sementara itu, Korea Utara mendesak PBB agar menghentikan latihan gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hal ini dianggap memicu ketegangan di semenanjung Korea. Dikutip dari Kompas.com, pada Selasa 7 Maret, permintaan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Minggu kemarin. Sikap Amerika Serikat dan Korea Selatan disebut meningkatkan ketegangan yang mengancam lepas kendali. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara berujar, latihan dan retorika dari sekutu dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Bahkan tindakan itu meningkatkan konfrontasi dan sangat berbahaya.
Amerika Serikat dan Korea Selatan tidak mengindahkan peringatan keras dari Korea Utara. Sebelumnya, saat Presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu Donald Trump, latihan semacam ini dihentikan. Donald Trump lebih mengadakan pembicaraan damai dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kini latihan bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan dirancang untuk memperkuat kemampuan respon sekutu di tengah lingkungan keamanan yang berubah, termasuk menghadapi ancaman agresi Korea Utara. Perang Rusia-Ukraina belum selesai. Kini ketegangan terjadi antara China dan Taiwan. Pemerintah Taiwan memperingatkan rakyatnya agar waspada China sewaktu-waktu bisa menginvasi wilayahnya secara mendadak. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng. Peringatan tersebut disampaikan pada Senin kemarin seiring dengan meningkatnya ketegangan militer di Selat Taiwan. Dilansir dari Reuters, China telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengiriman staf Angkatan Udara hampir setiap hari ke zona identifikasi pertahanan udara pulau tersebut. Namun Taiwan belum melaporkan adanya insiden pasukan Cina memasuki zona tambahannya, tepatnya 24 mil laut atau 44,4 km dari pantainya. Namun militer Taiwan telah menembak jatuh pesawat tak berawak sipil yang memasuki wilayah udaranya di dekat sebuah pulau lepas pantai Cina pada tahun lalu. Menjawab pertanyaan dari anggota parlemen, Men Hanqiu mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina mungkin mencari alasan hal ini untuk memasuki wilayah yang dekat dengan wilayah udara dan laut teritorial Taiwan. Terutama saat Taiwan meningkatkan latihan militernya dengan Amerika Serikat yang memicu kemarahan Cina. Ia mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina mungkin akan masuk tiba-tiba ke zona yang bersebelahan dengan Taiwan, bahkan mendekati ruang teritorialnya yang didefinisikan pulau itu sebagai 12 mil laut dari pantainya. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning mengatakan Beijing akan mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Diketahui Taiwan telah berjanji untuk menggunakan haknya untuk membela diri. Taiwan akan melakukan serangan balik jika angkatan bersenjata Cina memasuki wilayahnya. Tegaskan jika Cina nekat membantu Rusia dalam perang Ukraina akan menimbulkan konsekuensi yang seharusnya tidak terjadi. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditanya apakah Jerman akan memberikan sanksi kepada mitra dagang terbesarnya Cina. Dilansir dari Rusia Today, Cina telah menghadapi gelombang tuduhan dari pejabat barat dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini karena Beijing berpotensi membantu Rusia dengan pemasokan senjata. Namun tuduhan ini tentu saja ditolak mentah oleh Cina. Perdana Menteri Cina Li Keqiang menekankan Beijing akan tetap berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang independen tentang perdamaian. Namun, ia tidak menyebutkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Diketahui setelah kembali ke Jerman, Scholz menolak untuk menjawab pertanyaan langsung tentang apakah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjukkan kepadanya bukti konkret China sudah mempertimbangkan pengiriman senjata ke Rusia. Scholz hanya menerangkan pemerintah China telah menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan apapun. Diakuinya hal itu merupakan tuntutan Barat ke China.
Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjelaskan negara barat saat ini belum memiliki bukti terkait rencana tersebut. Ia memperingatkan bahwa negara barat akan tetap berhati-hati dan mengamati kepatuhan Cina. Namun dirinya enggan menyampaikan apakah Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada Cina. Perlu diketahui, Cina telah berulang kali membantah tuduhan itu. Pada pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengatakan bahwa Amerika Serikat menjajakan informasi palsu tentang senjata dan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan Cina tanpa alasan. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan Amerika Serikat munafik dan tindakan intimidasi yang mencolok. Disebutkan Amerika Serikat telah memicu api di Ukraina dengan menuangkan senjata ke satu sisi konflik, sehingga memperpanjang konflik dan membuat perdamaian sulit dicapai. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim jika ia menjadi presiden saat ini, maka tidak akan terjadi perang di Ukraina. Ia mengklaim tidak ada orang yang mati karena konflik ini. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Ukraina akan menjadi prioritas utama jika dirinya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, yakni dengan mengakhiri konflik. Hal tersebut disampaikan Trump dalam konferensi tindakan politik konservatif di Maryland, Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Ia mengakui sebagai satu-satunya presiden dalam beberapa dekade yang tidak berperang. Dilansir dari Sputnik News pada Senin 6 Maret, ia menegaskan kembali bahwa konflik Ukraina tidak akan terjadi jika dirinya menjadi presiden dan jika ia terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang, ia akan menyelesaikan masalah secara cepat, bahkan tidak lebih dari 24 jam untuk mengakhiri perang di Ukraina. Politisi dari Partai Republik itu mengatakan Ukraina akan berkembang pesat dan tidak ada kota yang hancur. Disebutkan tidak ada orang yang mati di Ukraina karena perang. Trump pun menyalahkan pemerintahan Joe Biden saat ini karena memperburuk konflik di Ukraina. Ia menyebut pemerintahan Biden membawa negara ke masa yang paling berbahaya. Trump lantas mengingat momen di mana dirinya memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini tentang konsekuensi meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Ia mengaku berteman baik dengan Putin. Sebagaimana diketahui, Trump mengecam Biden. Hal ini karena menyia-nyiakan miliaran dolar pembayar pajak Amerika Serikat alih-alih memaksa sekutu Washington di Eropa untuk membiayai Ukraina. Trump memperingatkan orang Amerika bahwa mereka menghadapi waktu paling berbahaya dalam sejarah negara. Ia menyebut Joe Biden membawa negara ke dalam bahaya. Ia mengklaim pula bahwa dunia akan segera terjun ke Perang Dunia Ketiga. Dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah berulang kali meminta Amerika Serikat untuk memimpin dalam negosiasi penyelesaian damai di Ukraina. Ia juga mengecam cara Presiden Biden menangani konflik tersebut. Trump mengutuk keras janji Amerika Serikat untuk mengirimkan tank M1 Abrams ke Ukraina. Hal ini karena dapat menyebabkan perang nuklir.
Kepala Tentara Bayaran Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin memperingatkan Kremlin yang tidak kunjung memasok senjata ke Bakhmut yang membeberkan kondisi pasukannya sedang terdesak. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Bos Prigozhin mengatakan garis depan Rusia di Bakhmut bisa runtuh. Ia mengatakan yang melalui via Telegram, ancaman ini dilontarkan lantaran klaim Kremlin tak kunjung mengirimkan senjata dan sejumlah amunisi yang telah dijanjikan sejak Februari lalu. Ia menegaskan jika Wagner mundur dari Bakhmut, maka seluruh barisan depan akan runtuh. Menurutnya, situasi tersebut sangat mirip dengan neraka, sehingga tidak akan manis untuk semua formasi militer yang melindungi kepentingan Rusia. Diketahui terhentinya pasokan senjata bukan kali pertama yang dialami pasukan Wagner. Kepala Tentara Bayaran secara teratur mengkritik Kepala Pertahanan dan Jenderal Tinggi Rusia. Hal tersebut karena sejak bulan lalu pemerintah Rusia dengan menahan pasokan amunisi. Prigozhin menuduh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu telah melakukan pengkhianatan. Hal itu untuk menghancurkan grup Wagner dengan mencegah tentara-tentara bayaran mendapatkan amunisi dan pasokan senjata selama di medan perang. Akan tetapi setelah Kremlin menunda paket pengiriman senjata, perlahan Wagner mengalami kemunduran di tengah memanasnya serangan meriam dan rudal Ukraina. Imbasnya membuat pasukan yang masih berada di garis depan hanya tersisa sekitar 10.000 orang. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov membeberkan situasi di Bakhmut dapat dikatakan kritis. Ia mengatakan Rusia mengalami kerugian mencapai 500 tentara yang tewas dan terluka setiap hari. Sebelumnya, pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner menggempur kota Bakhmut dan sekitarnya. Hal ini rupanya membuat pasukan Ukraina kelimpungan. Bahkan kini dilaporkan militer Ukraina kehilangan unit paling terlatihnya. Dikutip dari RIA.ru yang dilansir dari Wall Street Journal, pada Selasa 7 Maret, pasukan Rusia selama beberapa bulan terakhir bertempur menghadapi pasukan Ukraina, termasuk unit-unit paling terlatih milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner mampu mengalahkan beberapa unit Angkatan Bersenjata Ukraina yang paling terlatih, tepatnya di kawasan Bakhmut yang kini dikepung Rusia. Dilaporkan, prajurit yang paling terlatih telah dikalahkan selama pertempuran berlangsung. Sebelumnya pada Jumat lalu, Direktur Tentara Bayaran Grup Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, mengungkapkan pasukannya hampir sepenuhnya mengepung Bakhmut. Jalur pemasokan pasukan Ukraina kini telah berada dalam zona merah. Suasana mencekam terus berlangsung dengan suara tembakan yang bersahutan. Mata uang yuan Cina telah menggeser dolar Amerika Serikat dari posisi teratas di pasar saham Rusia untuk pertama kalinya. Hal ini karena yuan sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini dilaporkan oleh harian bisnis Komersan pada hari Senin waktu setempat. Menurut perkiraan media tersebut, berdasarkan data dari Bursa Moskow, yuan adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan pada Februari lalu. Mata uang Cina itu lantas menggusur dolar Amerika Serikat dari posisi teratas. Dilansir dari laman Russia Today, pada Selasa 7 Maret, statistik menunjukkan bahwa selama sebulan, volume perdagangan mata uang Cina melebihi 1,48 triliun rubel atau setara 19,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini sepertiga lebih tinggi dari Januari lalu.
Volume transaksi menggunakan dolar juga meningkat pada Februari, namun hanya sebesar 8%, menjadi 1,42 triliun rubel atau setara 18,8 miliar dolar Amerika Serikat. Akibatnya yuan menyumbang hampir 40% dari total volume perdagangan mata uang utama. Pangsa dolar lebih dari 38%, sementara euro mencapai 21,2%. Sebagai perbandingan, volume perdagangan greenback setahun lalu menyumbang 87,6%, euro 11,9%, sedangkan yuan hanya 0,32%. Commerson menerangkan, perubahan seperti itu semakin mencerminkan penarikan Rusia dari transaksi dalam mata uang yang tidak ramah, yakni merujuk pada latar belakang sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang meluas. Sementara itu, data bea cukai Cina menunjukkan perputaran perdagangan antara Cina dan Rusia selama setahun terakhir meningkat sebesar 29,3%. Besaran itu melebihi 190 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Kepala Analisis di Softcombank, Mikhail Vasilyev, menerangkan sekitar setengah dari omset perdagangan Rusia dengan Cina adalah dalam rubel dan yuan. Sejak awal 2023 ini, pertumbuhan volume perdagangan pertukaran dalam yuan difasilitasi oleh mekanisme aturan fiskal. Bank Sentral Rusia mulai menjual mata uang Cina di pasar terbuka pada Januari lalu. Upaya pembangunan kota Mariupol yang telah direbut Rusia data tersebut untuk meninjau progres pembangunan dan rekonstruksi. Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Menteri Pertahanan Rusia mengunjungi kota Mariupol, Ukraina pada Senin kemarin. Sergei Shoigu bertemu dengan pasukan Rusia di Mariupol yang mereka duduki selama 1 tahun terakhir ini. Kunjungan Menteri Pertahanan dilakukan saat pasukan Rusia berupaya mengepung kota Bakhmut, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan Menteri Pertahanan telah mengunjungi kota Mariupol untuk mengawasi upaya rekonstruksi. Menteri Shoigu mengunjungi sejumlah lokasi, di antaranya pusat medis yang dibangun oleh militer Rusia, pusat pengiriman pelayanan darurat, serta kecamatan yang baru dibangun dengan banyak bangunan tempat tinggal berlantai 5. Sebelum berganti wajah baru, kota Mariupol telah rata dengan tanah. Hal itu terjadi setelah serangan besar-besaran pasukan Rusia pada tahun 2022 lalu. Serangan itu menghancurkan pabrik baja Avestal. Pabrik itu merupakan pertahanan terakhir pasukan Ukraina di kota tersebut. Diketahui pekerja konstruksi Rusia telah memulai pembongkaran total lingkungan Azovy di Mariupol yang diduduki Rusia. Mereka membongkar rumah yang masih layak pakai untuk dibangun rumah elit. Hal ini dikonfirmasi oleh penasihat wali kota Mariupol, Petro Andrischenko. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mulai membuldoser bangunan apartemen Mariupol yang hancur. Namun tindakan pembangunan ulang ini, Kremlin menuai kritik dari beberapa organisasi hak asasi manusia. Mereka menganggap tindakan Rusia sebagai upaya untuk menutupi kejahatan perang. Dalam beberapa kasus, jenazah orang yang terbunuh diketahui masih berada di kawasan Mariupol dan bangunan-bangunan.
Pasukan Rusia dilaporkan mengalami kekurangan senjata. Disebutkan pasukan Moskwa menggunakan skop MPL-50 sebagai senjata perang. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Dijelaskan sebagian besar pasukan Rusia tidak memiliki amunisi artileri yang cukup. Dalam kajian terbarunya, Inggris berujar bukti terbaru menunjukkan meningkatnya pertempuran jarak dekat di Ukraina. Hal ini kemungkinan terjadi akibat komando dari Rusia yang bersikeras melakukan tindakan ofensif tetapi menurunkan serangan infanteri. Kementerian itu mengatakan akhir bulan lalu Rusia memobilisasi pasukan cadangan. Mereka diperintahkan untuk menyerang satu titik di Ukraina dengan hanya bersenjatakan senjata api dan sekop. Diketahui sekop merupakan alat pertahanan yang digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Laporan itu menyatakan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti sekop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia. Pejabat Pertahanan Inggris mengatakan penggunaan berkelanjutan MPL-50 sebagai senjata telah menyoroti pertempuran brutal dan teknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Salah satu personel pasukan cadangan itu mengabarkan kesiapannya baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, pasukan Ukraina yang bertahan di Bakhmut menghadapi tekanan yang kian meningkat dari Rusia akhir pekan ini, sehingga banyak warga sipil yang melarikan diri dari kota yang terkepung itu. Seorang personel tentara Ukraina mengatakan saat ini terlalu berbahaya untuk meninggalkan Bakhmut. Tentara Ukraina mendirikan jembatan sehingga warga sipil yang dapat mencapai desa terdekat yakni Kromov untuk menyelamatkan diri. Pasukan Rusia dilaporkan memakai sekop MPL-50 saat bertempur jarak dekat dalam perang di Ukraina. Disebutkan skop itu memiliki mitologi khusus terkait kekuatannya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, Kementerian Pertahanan Inggris pada minggu lalu memberikan penjelasan. Tentara Rusia beralih menggunakan skop MPL-50. Sebagian besar invasi Rusia di bagian timur Ukraina kini bergulir menjadi pertempuran infanteri. Hal tersebut karena sebagian besar pasukan Moskwa tidak memiliki cukup amunisi. Laporan Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti skop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia dan hanya sedikit perubahan dibanding desain tahun 1869. Menurut laporan Newsweek pada minggu lalu, skop MPL-50 sudah digunakan sejak tahun 1869. Kementerian Pertahanan Inggris menerangkan penggunaan MPL-50 sebagai senjata di Ukraina disoroti terkait pertempuran brutal dan berteknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Namun senjata ini disebut belum sempurna dan tentara Rusia meyakini mitologi khusus tentang kekuatannya. Menurut Daily Mail pada Senin 6 Maret memaparkan, skop MPL-50 edisi standar memiliki reputasi mitologis di Rusia karena dinilai sangat mematikan. Desain skop tidak banyak berubah sejak kali pertama diperkenalkan pada tahun 1869. Bentuknya kecil dan panjangnya hanya 50 cm. Skop MPL-50 digunakan oleh militer sebagai senjata pertempuran jarak dekat dan untuk menggali. Seperti halnya kapak dan palu di era Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, kemudian negara-negara pecahannya.
Senator Amerika Serikat Dan Sullivan, daerah pilihan atau Dapil Alaska, membeberkan perang Ukraina menunjukkan betapa sembrononya pemerintahan Joe Biden. Hal ini merujuk pada kekeliruan strategis kebijakan energi yang diambil Biden. Dikutip dari Yadot.ru, pada Selasa 7 Maret, politisi Partai Republik Dan Sullivan menilai kebijakan tersebut sangat terfokus pada penghentian produksi energi Amerika Serikat. Menurutnya, hal itu merupakan kesalahan strategis. Sullivan menambahkan akibat kebijakan pemerintah ini, semakin sulit mendorong investor berinvestasi di energi Amerika Serikat. Selain Sullivan, sejumlah politik Partai Republik Amerika Serikat menentang kebijakan pemerintah terkait perang di Ukraina. Anggota Parlemen Amerika Serikat dari fraksi Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, menyerukan penolakan bantuan ke Ukraina. Ia menyebut tidak ada anggaran untuk Ukraina. Dikutip dari sputniknews.com, pada Selasa 7 Maret, Marjorie Taylor Greene berkomitmen untuk tidak mengirimkan uang ke Ukraina. Hal itu ia sampaikan saat konferensi aksi politik konservatif. Pada Jumat lalu, ia menegaskan Ukraina perlu menemukan perdamaian dan bukan perang. Dalam pidatonya, anggota Kongres itu juga menyampaikan pesan pribadi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia meminta Zelensky agar tidak menyentuh putra-putri Amerika Serikat karena mereka tidak akan menderita di sana. Sebelumnya pada bulan Februari, Zelensky mengatakan Amerika Serikat harus mengirimkan putra-putrinya dengan cara yang sama persis seperti ia mengirimkan putra-putri Ukraina untuk berperang. Hal ini memicu banyak kritik di Amerika Serikat. Ukraina memilih untuk mempertahankan kota Bakhmut meski situasi semakin panas. Pasukan Ukraina tidak mau menyerah meski dikepung Rusia di wilayah itu. Dikutip dari RT.com, pada Selasa 7 Maret, pihak kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penjelasan. Presiden Ukraina telah menolak saran untuk menarik diri dari Bakhmut, padahal kondisi Bakhmut sudah berada di ambang kekalahan. Namun dilaporkan komandan militer senior telah setuju untuk mempertahankan Bakhmut. Pada Senin kemarin, Zelensky mengadakan pertemuan terjadwal dengan pejabat senior pemerintah yang bertanggung jawab atas militer selama konflik dengan Rusia. Presiden bertanya kepada Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, dan komandan senior lainnya. Hal ini tentang tindakan lebih lanjut ke arah Bakhmut. Lantas mereka mendukung kelanjutan operasi pertahanan dan penguatan lebih lanjut posisi di Bakhmut. Sebelumnya, media Jerman mengklaim bahwa Zelensky dan Zaluzhny berselisih tentang tindakan terbaik apa yang diambil di kota Bakhmut. Bakhmut adalah bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km atau 43 mil di Donbas. Kota tersebut telah mengalami pertempuran sengit dengan pasukan Rusia sejak akhir Januari. Baik Kiev maupun Moskow telah menyatakan bahwa pihak lawan menderita banyak korban di sekitar kota, terutama saat pasukan Rusia bergerak maju. Pada Jumat lalu, Kepala Perusahaan Militer Swasta Grup Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin mengklaim pasukannya telah mengepung kota itu sepenuhnya secara de facto. Prigozhin lantas meminta Zelensky untuk memerintahkan pasukan Ukraina mundur. Berhasil dihancurkan.
Dikutip dari tas.com, pada Selasa 7 Maret, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov memberikan penjelasan. Pasukan Rusia menghancurkan sistem rudal anti pesawat M1 Ukraina, radar S-300 dan stasiun radar kontrabaterai buatan Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir. Moskwa menghancurkan sistem rudal anti pesawat self-propelled Buk M1 Ukraina, tepatnya di area pemukiman Troitskoye di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Putin melenyapkan radar pemandu dari sebuah sistem rudal permukaan ke udara S-300 Ukraina. Penyerangan itu terjadi di Andreyevka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, stasiun radar anti baterai AN/TPX-37 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat pemukiman Guliapole di wilayah Zaporizhia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan penerbangan operasional atau taktis dan militer pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang 86 unit artileri Ukraina selama 24 terakhir. Disebutkan pula, pesawat tempur Rusia menembak jatuh jet tempur Su-27 Ukraina dan helikopter Mi-8. Sementara pertahanan udara Rusia menjatuhkan pesawat tempur MiG-29 Ukraina selama beberapa hari terakhir. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia juga menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Hal tersebut saat terjadi pertempuran udara di dekat Trudolovnovka di wilayah Zaporizhia. Selain itu, sebuah helikopter Mi-8 Ukraina jatuh di dekat pemukiman Novopalovka di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh jet tempur Angkatan Udara Ukraina di dekat kota Krasnoyarsk di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Amerika Serikat nekat menggelar latihan bersama dengan Korea Selatan. Bahkan, Amerika Serikat mengerahkan pembom berkemampuan nuklir yang diarahkan ke Pyongyang, Korea Utara. Dikutip dari RT.com, pada Selasa 7 Maret, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan udara bersama pada hari Senin kemarin di Laut Barat Semenanjung Korea. Pentagon mengerahkan pembom strategis B-52H berkemampuan nuklir. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Latihan itu dilakukan di atas perairan Laut Kuning. Kementerian Pertahanan Korea Selatan melaporkan pembom tersebut terbang dalam formasi bersama jet tempur F-15K dan KF-16 Korea Selatan. Menurut catatan militer Korea Selatan, peristiwa itu terjadi hanya 3 hari setelah Amerika Serikat mengerahkan pembom berat B-1B ke wilayah tersebut. Militer Korea Selatan menyebutkan pengerahan pembom strategis B-52H Amerika Serikat ke semenanjung Korea menunjukkan kemampuan dan postur sekutu yang tegas dan luar biasa. Hal ini untuk mencegah dan menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin maju. Pentagon sebelumnya mengerahkan pembom B-52H ke semenanjung Korea Desember lalu. Ujuk kekuatan baru itu terjadi menjelang latihan gabungan utama Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dijadwalkan berlangsung dari 13 hingga 23 Maret tahun ini. Latihan dijadwalkan untuk menjadi latihan bersama terbesar dalam setidaknya 5 tahun terakhir. Dilaporkan latihan itu melibatkan pelatihan udara serta pendaratan amfibi. Sementara itu, Korea Utara mendesak PBB agar menghentikan latihan gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Hal ini dianggap memicu ketegangan di semenanjung Korea. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, permintaan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Minggu kemarin. Sikap Amerika Serikat dan Korea Selatan disebut meningkatkan ketegangan yang mengancam lepas kendali. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara berujar, latihan dan retorika dari sekutu dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Bahkan tindakan itu meningkatkan konfrontasi dan sangat berbahaya. Amerika Serikat dan Korea Selatan tidak mengindahkan peringatan keras dari Korea Utara. Sebelumnya, saat Presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu Donald Trump, latihan semacam ini dihentikan. Donald Trump lebih mengadakan pembicaraan damai dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kini latihan bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan dirancang untuk memperkuat kemampuan respons sekutu di tengah lingkungan keamanan yang berubah, termasuk menghadapi ancaman agresi Korea Utara. Perang Rusia-Ukraina belum selesai. Kini ketegangan terjadi antara China dan Taiwan. Pemerintah Taiwan memperingatkan rakyatnya agar waspada China sewaktu-waktu bisa menginvasi wilayahnya secara mendadak. Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng. Peringatan tersebut disampaikan pada Senin kemarin seiring dengan meningkatnya ketegangan militer di Selat Taiwan. Dilansir dari Reuters, China telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengiriman staf Angkatan Udara hampir setiap hari ke zona identifikasi pertahanan udara pulau tersebut. Namun Taiwan belum melaporkan adanya insiden pasukan Cina memasuki zona tambahannya, tepatnya 24 mil laut atau 44,4 km dari pantainya. Namun militer Taiwan telah menembak jatuh pesawat tak berawak sipil yang memasuki wilayah udaranya di dekat sebuah pulau lepas pantai Cina pada tahun lalu. Menjawab pertanyaan dari anggota parlemen Men Hanqiu mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina mungkin mencari alasan hal ini untuk memasuki wilayah yang dekat dengan wilayah udara dan laut teritorial Taiwan. Terutama saat Taiwan meningkatkan latihan militernya dengan Amerika Serikat yang memicu kemarahan Cina. Ia mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina mungkin akan masuk tiba-tiba ke zona yang bersebelahan dengan Taiwan, bahkan mendekati ruang teritorialnya yang didefinisikan pulau itu sebagai 12 mil laut dari pantainya. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning mengatakan Beijing akan mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Diketahui Taiwan telah berjanji untuk menggunakan haknya untuk membela diri. Taiwan akan melakukan serangan balik jika angkatan bersenjata Cina memasuki wilayahnya. Tegaskan jika Cina nekat membantu Rusia dalam perang Ukraina akan menimbulkan konsekuensi yang seharusnya tidak terjadi. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditanya apakah Jerman akan memberikan sanksi kepada mitra dagang terbesarnya Cina. Dilansir dari Rusia Today, Cina telah menghadapi gelombang tuduhan dari pejabat barat dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini karena Beijing berpotensi membantu Rusia dengan pemasokan senjata. Namun tuduhan ini tentu saja ditolak mentah oleh Cina. Perdana Menteri Cina Li Keqiang menekankan Beijing akan tetap berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang independen tentang perdamaian.
Namun, ia tidak menyebutkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Diketahui setelah kembali ke Jerman, Scholz menolak untuk menjawab pertanyaan langsung tentang apakah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjukkan kepadanya bukti konkret China sudah mempertimbangkan pengiriman senjata ke Rusia. Scholz hanya menerangkan pemerintah China telah menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan apapun. Diakuinya hal itu merupakan tuntutan Barat ke China. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjelaskan negara barat saat ini belum memiliki bukti terkait rencana tersebut. Ia memperingatkan bahwa negara barat akan tetap berhati-hati dan mengamati kepatuhan Cina. Namun dirinya enggan menyampaikan apakah Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada Cina. Perlu diketahui, Cina telah berulang kali membantah tuduhan itu. Pada pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengatakan bahwa Amerika Serikat menjajakan informasi palsu tentang senjata dan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan Cina tanpa alasan. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan Amerika Serikat munafik dan tindakan intimidasi yang mencolok. Disebutkan Amerika Serikat telah memicu api di Ukraina dengan menuangkan senjata ke satu sisi konflik, sehingga memperpanjang konflik dan membuat perdamaian sulit dicapai. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim jika ia menjadi presiden saat ini, maka tidak akan terjadi perang di Ukraina. Ia mengklaim tidak ada orang yang mati karena konflik ini. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Ukraina akan menjadi prioritas utama jika dirinya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, yakni dengan mengakhiri konflik. Hal tersebut disampaikan Trump dalam konferensi tindakan politik konservatif di Maryland, Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Ia mengakui sebagai satu-satunya presiden dalam beberapa dekade yang tidak berperang. Dilansir dari Sputnik News pada Senin 6 Maret, ia menegaskan kembali bahwa konflik Ukraina tidak akan terjadi jika dirinya menjadi presiden dan jika ia terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang, ia akan menyelesaikan masalah secara cepat, bahkan tidak lebih dari 24 jam untuk mengakhiri perang di Ukraina. Politisi dari Partai Republik itu mengatakan Ukraina akan berkembang pesat dan tidak ada kota yang hancur. Disebutkan tidak ada orang yang mati di Ukraina karena perang. Trump pun menyalahkan pemerintahan Joe Biden saat ini karena memperburuk konflik di Ukraina. Ia menyebut pemerintahan Biden membawa negara ke masa yang paling berbahaya. Trump lantas mengingat momen di mana dirinya memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini tentang konsekuensi meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Ia mengaku berteman baik dengan Putin. Sebagaimana diketahui, Trump mengecam Biden. Hal ini karena menyia-nyiakan miliaran dolar pembayar pajak Amerika Serikat alih-alih memaksa sekutu Washington di Eropa untuk membiayai Ukraina. Trump memperingatkan orang Amerika bahwa mereka menghadapi waktu paling berbahaya dalam sejarah negara. Ia menyebut Joe Biden membawa negara ke dalam bahaya. Ia mengklaim pula bahwa dunia akan segera terjun ke Perang Dunia Ketiga. Dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah berulang kali meminta Amerika Serikat untuk memimpin dalam negosiasi penyelesaian damai di Ukraina. Ia juga mengecam cara Presiden Biden menangani konflik tersebut. Trump mengutuk keras janji Amerika Serikat untuk mengirimkan tank M1 Abrams ke Ukraina. Hal ini karena dapat menyebabkan perang nuklir.
Kepala Tentara Bayaran Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin memperingatkan Kremlin yang tidak kunjung memasok senjata ke Bakhmut yang membeberkan kondisi pasukannya sedang terdesak. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Bos Prigozhin mengatakan garis depan Rusia di Bakhmut bisa runtuh. Ia mengatakan yang melalui via Telegram, ancaman ini dilontarkan lantaran klaim Kremlin tak kunjung mengirimkan senjata dan sejumlah amunisi yang telah dijanjikan sejak Februari lalu. Ia menegaskan jika Wagner mundur dari Bakhmut, maka seluruh barisan depan akan runtuh. Menurutnya, situasi tersebut sangat mirip dengan neraka, sehingga tidak akan manis untuk semua formasi militer yang melindungi kepentingan Rusia. Diketahui terhentinya pasokan senjata bukan kali pertama yang dialami pasukan Wagner. Kepala Tentara Bayaran secara teratur mengkritik Kepala Pertahanan dan Jenderal Tinggi Rusia. Hal tersebut karena sejak bulan lalu pemerintah Rusia dengan menahan pasokan amunisi. Prigozhin menuduh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu telah melakukan pengkhianatan. Hal itu untuk menghancurkan grup Wagner dengan mencegah tentara-tentara bayaran mendapatkan amunisi dan pasokan senjata selama di medan perang. Akan tetapi setelah Kremlin menunda paket pengiriman senjata, perlahan Wagner mengalami kemunduran di tengah memanasnya serangan meriam dan rudal Ukraina. Imbasnya membuat pasukan yang masih berada di garis depan hanya tersisa sekitar 10.000 orang. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov membeberkan situasi di Bakhmut dapat dikatakan kritis. Ia mengatakan Rusia mengalami kerugian mencapai 500 tentara yang tewas dan terluka setiap hari. Sebelumnya, pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner menggempur kota Bakhmut dan sekitarnya. Hal ini rupanya membuat pasukan Ukraina kelimpungan. Bahkan kini dilaporkan militer Ukraina kehilangan unit paling terlatihnya. Dikutip dari RIA.ru yang dilansir dari Wall Street Journal, pada Selasa 7 Maret, pasukan Rusia selama beberapa bulan terakhir bertempur menghadapi pasukan Ukraina, termasuk unit-unit paling terlatih milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner mampu mengalahkan beberapa unit Angkatan Bersenjata Ukraina yang paling terlatih, tepatnya di kawasan Bakhmut yang kini dikepung Rusia. Dilaporkan, prajurit yang paling terlatih telah dikalahkan selama pertempuran berlangsung. Sebelumnya pada Jumat lalu, Direktur Tentara Bayaran Grup Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, mengungkapkan pasukannya hampir sepenuhnya mengepung Bakhmut. Jalur pemasokan pasukan Ukraina kini telah berada dalam zona merah. Suasana mencekam terus berlangsung dengan suara tembakan yang bersahutan. Mata uang yuan Cina telah menggeser dolar Amerika Serikat dari posisi teratas di pasar saham Rusia untuk pertama kalinya. Hal ini karena yuan sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini dilaporkan oleh harian bisnis Komersan pada hari Senin waktu setempat. Menurut perkiraan media tersebut, berdasarkan data dari Bursa Moskow, yuan adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan pada Februari lalu. Mata uang Cina itu lantas menggusur dolar Amerika Serikat dari posisi teratas. Dilansir dari laman Russia Today, pada Selasa 7 Maret, statistik menunjukkan bahwa selama sebulan, volume perdagangan mata uang Cina melebihi 1,48 triliun rubel atau setara 19,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini sepertiga lebih tinggi dari Januari lalu.
Volume transaksi menggunakan dolar juga meningkat pada Februari, namun hanya sebesar 8% menjadi 1,42 triliun rubel atau setara 18,8 miliar dolar Amerika Serikat. Akibatnya yuan menyumbang hampir 40% dari total volume perdagangan mata uang utama. Pangsa dolar lebih dari 38%, sementara euro mencapai 21,2%. Sebagai perbandingan, volume perdagangan greenback setahun lalu menyumbang 87,6%, euro 11,9%, sedangkan yuan hanya 0,32%. Commerson menerangkan, perubahan seperti itu semakin mencerminkan penarikan Rusia dari transaksi dalam mata uang yang tidak ramah, yakni merujuk pada latar belakang sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang meluas. Sementara itu, data Bea Cukai Cina menunjukkan perputaran perdagangan antara Cina dan Rusia selama setahun terakhir meningkat sebesar 29,3%. Besaran itu melebihi 190 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Kepala Analisis di Softcom, Mikhail Vasilyev, menerangkan sekitar setengah dari omset perdagangan Rusia dengan Cina adalah dalam rubel dan yuan. Sejak awal 2023 ini, pertumbuhan volume perdagangan pertukaran dalam yuan difasilitasi oleh mekanisme aturan fiskal. Bank Sentral Rusia mulai menjual mata uang Cina di pasar terbuka pada Januari lalu. Upaya pembangunan kota Mariupol yang telah direbut Rusia dari tangan Ukraina terus dilakukan. Bahkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu berkesempatan mengunjungi kota tersebut untuk meninjau progres pembangunan dan rekonstruksi. Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Menteri Pertahanan Rusia mengunjungi kota Mariupol, Ukraina pada Senin kemarin. Sergei Shoigu bertemu dengan pasukan Rusia di Mariupol yang mereka duduki selama 1 tahun terakhir ini. Kunjungan Menteri Pertahanan dilakukan saat pasukan Rusia berupaya mengepung kota Bakhmut, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan Menteri Pertahanan telah mengunjungi kota Mariupol untuk mengawasi upaya rekonstruksi. Menteri Shoigu mengunjungi sejumlah lokasi, di antaranya pusat medis yang dibangun oleh militer Rusia, pusat pengiriman pelayanan darurat, serta kecamatan yang baru dibangun dengan banyak bangunan tempat tinggal berlantai 5. Sebelum berganti wajah baru, kota Mariupol telah rata dengan tanah. Hal itu terjadi setelah serangan besar-besaran pasukan Rusia pada tahun 2022 lalu. Serangan itu menghancurkan pabrik baja Avestal. Pabrik itu merupakan pertahanan terakhir pasukan Ukraina di kota tersebut. Diketahui pekerja konstruksi Rusia telah memulai pembongkaran total lingkungan Azovstal di Mariupol yang diduduki Rusia. Mereka membongkar rumah yang masih layak pakai untuk dibangun rumah elit. Hal ini dikonfirmasi oleh penasihat wali kota Mariupol, Petro Andrischenko. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mulai membuldoser bangunan apartemen Mariupol yang hancur. Namun tindakan pembangunan ulang ini, Kremlin menuai kritik dari beberapa organisasi hak asasi manusia. Mereka menganggap tindakan Rusia sebagai upaya untuk menutupi kejahatan perang. Dalam beberapa kasus, jenazah orang yang terbunuh diketahui masih berada di kawasan Mariupol dan bangunan-bangunan.
Pasukan Rusia dilaporkan mengalami kekurangan senjata. Disebutkan pasukan Moskwa menggunakan Skop MPL-50 sebagai senjata perang. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Dijelaskan sebagian besar pasukan Rusia tidak memiliki amunisi artileri yang cukup. Dalam kajian terbarunya, Inggris berujar bukti terbaru menunjukkan meningkatnya pertempuran jarak dekat di Ukraina. Hal ini kemungkinan terjadi akibat komando dari Rusia yang bersikeras melakukan tindakan ofensif tetapi menurunkan serangan infanteri. Kementerian itu mengatakan akhir bulan lalu Rusia memobilisasi pasukan cadangan. Mereka diperintahkan untuk menyerang satu titik di Ukraina dengan hanya bersenjatakan senjata api dan sekop. Diketahui sekop merupakan alat pertahanan yang digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Laporan itu menyatakan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti sekop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia. Pejabat Pertahanan Inggris mengatakan penggunaan berkelanjutan MPL-50 sebagai senjata telah menyoroti pertempuran brutal dan teknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Salah satu personel pasukan cadangan itu mengabarkan kesiapannya baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, pasukan Ukraina yang bertahan di Bakhmut menghadapi tekanan yang kian meningkat dari Rusia akhir pekan ini, sehingga banyak warga sipil yang melarikan diri dari kota yang terkepung itu. Seorang personel tentara Ukraina mengatakan saat ini terlalu berbahaya untuk meninggalkan Bakhmut. Tentara Ukraina mendirikan jembatan sehingga warga sipil yang dapat mencapai desa terdekat yakni Kromov untuk menyelamatkan diri. Pasukan Rusia dilaporkan memakai sekop MPL-50 saat bertempur jarak dekat dalam perang di Ukraina. Disebutkan skop itu memiliki mitologi khusus terkait kekuatannya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, Kementerian Pertahanan Inggris pada minggu lalu memberikan penjelasan. Tentara Rusia beralih menggunakan skop MPL-50. Sebagian besar invasi Rusia di bagian timur Ukraina kini bergulir menjadi pertempuran infanteri. Hal tersebut karena sebagian besar pasukan Moskwa tidak memiliki cukup amunisi. Laporan Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti skop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia dan hanya sedikit perubahan dibanding desain tahun 1869. Menurut laporan Newsweek pada minggu lalu, skop MPL-50 sudah digunakan sejak tahun 1869. Kementerian Pertahanan Inggris menerangkan penggunaan MPL-50 sebagai senjata di Ukraina disoroti terkait pertempuran brutal dan berteknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Namun senjata ini disebut belum sempurna dan tentara Rusia meyakini mitologi khusus tentang kekuatannya. Menurut Daily Mail pada Senin 6 Maret memaparkan, skop MPL-50 edisi standar memiliki reputasi mitologis di Rusia karena dinilai sangat mematikan. Desain skop tidak banyak berubah sejak kali pertama diperkenalkan pada tahun 1869. Bentuknya kecil dan panjangnya hanya 50 cm. Skop MPL-50 digunakan oleh militer sebagai senjata pertempuran jarak dekat dan untuk menggali. Seperti halnya kapak dan palu di era Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, kemudian negara-negara pecahannya.
Senator Amerika Serikat Dan Sullivan, daerah pilihan atau Dapil Alaska, membeberkan perang Ukraina menunjukkan betapa sembrononya pemerintahan Joe Biden. Hal ini merujuk pada kekeliruan strategis kebijakan energi yang diambil Biden. Dikutip dari Yadotro, pada Selasa 7 Maret, politisi Partai Republik Dan Sullivan menilai kebijakan tersebut sangat terfokus pada penghentian produksi energi Amerika Serikat. Menurutnya, hal itu merupakan kesalahan strategis. Sullivan menambahkan akibat kebijakan pemerintah ini, semakin sulit mendorong investor berinvestasi di energi Amerika Serikat. Selain Sullivan, sejumlah politik Partai Republik Amerika Serikat menentang kebijakan pemerintah terkait perang di Ukraina. Anggota Parlemen Amerika Serikat dari fraksi Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, menyerukan penolakan bantuan ke Ukraina. Ia menyebut tidak ada anggaran untuk Ukraina. Dikutip dari sputniknews.com, pada Selasa 7 Maret, Marjorie Taylor Greene berkomitmen untuk tidak mengirimkan uang ke Ukraina. Hal itu ia sampaikan saat konferensi aksi politik konservatif. Pada Jumat lalu, ia menegaskan Ukraina perlu menemukan perdamaian dan bukan perang. Dalam pidatonya, anggota Kongres itu juga menyampaikan pesan pribadi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia meminta Zelensky agar tidak menyentuh putra-putri Amerika Serikat karena mereka tidak akan menderita di sana. Sebelumnya pada bulan Februari, Zelensky mengatakan Amerika Serikat harus mengirimkan putra-putrinya dengan cara yang sama persis seperti ia mengirimkan putra-putri Ukraina untuk berperang. Hal ini memicu banyak kritik di Amerika Serikat. Ukraina memilih untuk mempertahankan kota Bakhmut meski situasi semakin panas. Pasukan Ukraina tidak mau menyerah meski dikepung Rusia di wilayah itu. Dikutip dari RT.com, pada Selasa 7 Maret, pihak kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penjelasan. Presiden Ukraina telah menolak saran untuk menarik diri dari Bakhmut, padahal kondisi Bakhmut sudah berada di ambang kekalahan. Namun dilaporkan komandan militer senior telah setuju untuk mempertahankan Bakhmut. Pada Senin kemarin, Zelensky mengadakan pertemuan terjadwal dengan pejabat senior pemerintah yang bertanggung jawab atas militer selama konflik dengan Rusia. Presiden bertanya kepada Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, dan komandan senior lainnya. Hal ini tentang tindakan lebih lanjut ke arah Bakhmut. Lantas mereka mendukung kelanjutan operasi pertahanan dan penguatan lebih lanjut posisi di Bakhmut. Sebelumnya, media Jerman mengklaim bahwa Zelensky dan Zaluzhny berselisih tentang tindakan terbaik apa yang diambil di kota Bakhmut. Bakhmut adalah bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km atau 43 mil di Donbas. Kota tersebut telah mengalami pertempuran sengit dengan pasukan Rusia sejak akhir Januari. Baik Kiev maupun Moskow telah menyatakan bahwa pihak lawan menderita banyak korban di sekitar kota, terutama saat pasukan Rusia bergerak maju. Pada Jumat lalu, kepala perusahaan militer swasta grup Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin mengklaim pasukannya telah mengepung kota itu sepenuhnya secara de facto. Prigozhin lantas meminta Zelensky untuk memerintahkan pasukan Ukraina mundur. Berhasil dihancurkan.
Dikutip dari tas.com, pada Selasa 7 Maret, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov memberikan penjelasan. Pasukan Rusia menghancurkan sistem rudal anti-pesawat M1 Ukraina, radar S-300 dan stasiun radar kontrabaterai buatan Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir. Moskwa menghancurkan sistem rudal anti-pesawat self-propelled Buk M1 Ukraina, tepatnya di area pemukiman Troitskoye di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Putin melenyapkan radar pemandu dari sebuah sistem rudal permukaan ke udara S-300 Ukraina. Penyerangan itu terjadi di Andreyevka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, stasiun radar anti baterai AN/TPX-37 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat pemukiman Guliapole di wilayah Zaporizhia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan penerbangan operasional atau taktis dan militer pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang 86 unit artileri Ukraina selama 24 terakhir. Disebutkan pula, pesawat tempur Rusia menembak jatuh jet tempur Su-27 Ukraina dan helikopter Mi-8. Sementara pertahanan udara Rusia menjatuhkan pesawat tempur MiG-29 Ukraina selama beberapa hari terakhir. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia juga menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Hal tersebut saat terjadi pertempuran udara di dekat Trudolovnovka di wilayah Zaporizhia. Selain itu, sebuah helikopter Mi-8 Ukraina jatuh di dekat pemukiman Novopalovka di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh jet tempur Angkatan Udara Ukraina di dekat kota Krasnoarmeysk di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Amerika Serikat nekat menggelar latihan bersama dengan Korea Selatan. Bahkan, Amerika Serikat mengerahkan pembom berkemampuan nuklir yang diarahkan ke Pyongyang, Korea Utara. Dikutip dari RT.com, pada Selasa 7 Maret, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan udara bersama pada hari Senin kemarin di Laut Barat Semenanjung Korea. Pentagon mengerahkan pembom strategis B-52H berkemampuan nuklir. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Latihan itu dilakukan di atas perairan Laut Kuning. Kementerian Pertahanan Korea Selatan melaporkan pembom tersebut terbang dalam formasi bersama jet tempur F-15K dan KF-16 Korea Selatan. Menurut catatan militer Korea Selatan, peristiwa itu terjadi hanya 3 hari setelah Amerika Serikat mengerahkan pembom berat B-1B ke wilayah tersebut. Militer Korea Selatan menyebutkan pengerahan pembom strategis B-52H Amerika Serikat ke semenanjung Korea menunjukkan kemampuan dan postur sekutu yang tegas dan luar biasa. Hal ini untuk mencegah dan menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin maju. Pentagon sebelumnya mengerahkan pembom B-52H ke semenanjung Korea Desember lalu. Uji kekuatan baru itu terjadi menjelang latihan gabungan utama Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dijadwalkan berlangsung dari 13 hingga 23 Maret tahun ini. Latihan dijadwalkan untuk menjadi latihan bersama terbesar dalam setidaknya 5 tahun terakhir. Dilaporkan latihan itu melibatkan pelatihan udara serta pendaratan amfibi. Sementara itu, Korea Utara mendesak PBB agar menghentikan latihan gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Hal ini dianggap memicu ketegangan di semenanjung Korea. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, permintaan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada minggu kemarin. Sikap Amerika Serikat dan Korea Selatan disebut meningkatkan ketegangan yang mengancam lepas kendali. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara berujar, latihan dan retorika dari sekutu dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Bahkan tindakan itu meningkatkan konfrontasi dan sangat berbahaya. Amerika Serikat dan Korea Selatan tidak mengindahkan peringatan keras dari Korea Utara. Sebelumnya, saat Presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu Donald Trump, latihan semacam ini dihentikan. Donald Trump lebih mengadakan pembicaraan damai dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kini latihan bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan dirancang untuk memperkuat kemampuan respon sekutu di tengah lingkungan keamanan yang berubah, termasuk menghadapi ancaman agresi Korea Utara. Perang Rusia-Ukraina belum selesai. Kini ketegangan terjadi antara China dan Taiwan. Pemerintah Taiwan memperingatkan rakyatnya agar waspada China sewaktu-waktu bisa menginvasi wilayahnya secara mendadak. Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng. Peringatan tersebut disampaikan pada Senin kemarin seiring dengan meningkatnya ketegangan militer di Selat Taiwan. Dilansir dari Reuters, China telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengiriman staf Angkatan Udara hampir setiap hari ke zona identifikasi pertahanan udara pulau tersebut. Namun Taiwan belum melaporkan adanya insiden pasukan Cina memasuki zona tambahannya, tepatnya 24 mil laut atau 44,4 km dari pantainya. Namun militer Taiwan telah menembak jatuh pesawat tak berawak sipil yang memasuki wilayah udaranya di dekat sebuah pulau lepas pantai Cina pada tahun lalu. Menjawab pertanyaan dari anggota parlemen, Men Hanqiu mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina mungkin mencari alasan hal ini untuk memasuki wilayah yang dekat dengan wilayah udara dan laut teritorial Taiwan. Terutama saat Taiwan meningkatkan latihan militernya dengan Amerika Serikat yang memicu kemarahan Cina. Ia mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina mungkin akan masuk tiba-tiba ke zona yang bersebelahan dengan Taiwan, bahkan mendekati ruang teritorialnya yang didefinisikan pulau itu sebagai 12 mil laut dari pantainya. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning mengatakan Beijing akan mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Diketahui Taiwan telah berjanji untuk menggunakan haknya untuk membela diri. Taiwan akan melakukan serangan balik jika angkatan bersenjata Cina memasuki wilayahnya. Tegaskan jika Cina nekat membantu Rusia dalam perang Ukraina akan menimbulkan konsekuensi yang seharusnya tidak terjadi. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditanya apakah Jerman akan memberikan sanksi kepada mitra dagang terbesarnya Cina. Dilansir dari Rusia Today, Cina telah menghadapi gelombang tuduhan dari pejabat barat dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini karena Beijing berpotensi membantu Rusia dengan pemasokan senjata. Namun tuduhan ini tentu saja ditolak mentah oleh Cina. Perdana Menteri Cina Li Keqiang menekankan Beijing akan tetap berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang independen tentang perdamaian.
Namun, ia tidak menyebutkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Diketahui setelah kembali ke Jerman, Scholz menolak untuk menjawab pertanyaan langsung tentang apakah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjukkan kepadanya bukti konkret China sudah mempertimbangkan pengiriman senjata ke Rusia. Scholz hanya menerangkan pemerintah China telah menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan apapun. Diakuinya hal itu merupakan tuntutan Barat ke China. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjelaskan negara barat saat ini belum memiliki bukti terkait rencana tersebut. Ia memperingatkan bahwa negara barat akan tetap berhati-hati dan mengamati kepatuhan Cina. Namun dirinya enggan menyampaikan apakah Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada Cina. Perlu diketahui, Cina telah berulang kali membantah tuduhan itu. Pada pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengatakan bahwa Amerika Serikat menjajakan informasi palsu tentang senjata dan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan Cina tanpa alasan. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan Amerika Serikat munafik dan tindakan intimidasi yang mencolok. Disebutkan Amerika Serikat telah memicu api di Ukraina dengan menuangkan senjata ke satu sisi konflik, sehingga memperpanjang konflik dan membuat perdamaian sulit dicapai. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim jika ia menjadi presiden saat ini, maka tidak akan terjadi perang di Ukraina. Ia mengklaim tidak ada orang yang mati karena konflik ini. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Ukraina akan menjadi prioritas utama jika dirinya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, yakni dengan mengakhiri konflik. Hal tersebut disampaikan Trump dalam konferensi tindakan politik konservatif di Maryland, Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Ia mengakui sebagai satu-satunya presiden dalam beberapa dekade yang tidak berperang. Dilansir dari Sputnik News pada Senin 6 Maret, ia menegaskan kembali bahwa konflik Ukraina tidak akan terjadi jika dirinya menjadi presiden dan jika ia terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang, ia akan menyelesaikan masalah secara cepat, bahkan tidak lebih dari 24 jam untuk mengakhiri perang di Ukraina. Politisi dari Partai Republik itu mengatakan Ukraina akan berkembang pesat dan tidak ada kota yang hancur. Disebutkan tidak ada orang yang mati di Ukraina karena perang. Trump pun menyalahkan pemerintahan Joe Biden saat ini karena memperburuk konflik di Ukraina. Ia menyebut pemerintahan Biden membawa negara ke masa yang paling berbahaya. Trump lantas mengingat momen di mana dirinya memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini tentang konsekuensi meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Ia mengaku berteman baik dengan Putin. Sebagaimana diketahui, Trump mengecam Biden. Hal ini karena menyia-nyiakan miliaran dolar pembayar pajak Amerika Serikat alih-alih memaksa sekutu Washington di Eropa untuk membiayai Ukraina. Trump memperingatkan orang Amerika bahwa mereka menghadapi waktu paling berbahaya dalam sejarah negara. Ia menyebut Joe Biden membawa negara ke dalam bahaya. Ia mengklaim pula bahwa dunia akan segera terjun ke Perang Dunia Ketiga. Dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah berulang kali meminta Amerika Serikat untuk memimpin dalam negosiasi penyelesaian damai di Ukraina. Ia juga mengecam cara Presiden Biden menangani konflik tersebut. Trump mengutuk keras janji Amerika Serikat untuk mengirimkan tank M1 Abrams ke Ukraina. Hal ini karena dapat menyebabkan perang nuklir.
Kepala Tentara Bayaran Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin memperingatkan Kremlin yang tidak kunjung memasok senjata ke Bakhmut yang membeberkan kondisi pasukannya sedang terdesak. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Bos Prigozhin mengatakan garis depan Rusia di Bakhmut bisa runtuh. Ia mengatakan yang melalui via Telegram, ancaman ini dilontarkan lantaran klaim Kremlin tak kunjung mengirimkan senjata dan sejumlah amunisi yang telah dijanjikan sejak Februari lalu. Ia menegaskan jika Wagner mundur dari Bakhmut, maka seluruh barisan depan akan runtuh. Menurutnya, situasi tersebut sangat mirip dengan neraka, sehingga tidak akan manis untuk semua formasi militer yang melindungi kepentingan Rusia. Diketahui terhentinya pasokan senjata bukan kali pertama yang dialami pasukan Wagner. Kepala Tentara Bayaran secara teratur mengkritik Kepala Pertahanan dan Jenderal Tinggi Rusia. Hal tersebut karena sejak bulan lalu pemerintah Rusia dengan menahan pasokan amunisi. Prigozhin menuduh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu telah melakukan pengkhianatan. Hal itu untuk menghancurkan grup Wagner dengan mencegah tentara-tentara bayaran mendapatkan amunisi dan pasokan senjata selama di medan perang. Akan tetapi setelah Kremlin menunda paket pengiriman senjata, perlahan Wagner mengalami kemunduran di tengah memanasnya serangan meriam dan rudal Ukraina. Imbasnya membuat pasukan yang masih berada di garis depan hanya tersisa sekitar 10.000 orang. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov membeberkan situasi di Bakhmut dapat dikatakan kritis. Ia mengatakan Rusia mengalami kerugian mencapai 500 tentara yang tewas dan terluka setiap hari. Sebelumnya, pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner menggempur kota Bakhmut dan sekitarnya. Hal ini rupanya membuat pasukan Ukraina kelimpungan. Bahkan kini dilaporkan militer Ukraina kehilangan unit paling terlatihnya. Dikutip dari RIA.ru yang dilansir dari Wall Street Journal, pada Selasa 7 Maret, pasukan Rusia selama beberapa bulan terakhir bertempur menghadapi pasukan Ukraina, termasuk unit-unit paling terlatih milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia bersama tentara bayaran Wagner mampu mengalahkan beberapa unit Angkatan Bersenjata Ukraina yang paling terlatih, tepatnya di kawasan Bakhmut yang kini dikepung Rusia. Dilaporkan, prajurit yang paling terlatih telah dikalahkan selama pertempuran berlangsung. Sebelumnya pada Jumat lalu, Direktur Tentara Bayaran Grup Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, mengungkapkan pasukannya hampir sepenuhnya mengepung Bakhmut. Jalur pemasokan pasukan Ukraina kini telah berada dalam zona merah. Suasana mencekam terus berlangsung dengan suara tembakan yang bersahutan. Mata uang yuan Cina telah menggeser dolar Amerika Serikat dari posisi teratas di pasar saham Rusia untuk pertama kalinya. Hal ini karena yuan sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, hal ini dilaporkan oleh harian bisnis Komersan pada hari Senin waktu setempat. Menurut perkiraan media tersebut, berdasarkan data dari Bursa Moskow, yuan adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan pada Februari lalu. Mata uang Cina itu lantas menggusur dolar Amerika Serikat dari posisi teratas. Dilansir dari laman Russia Today, pada Selasa 7 Maret, statistik menunjukkan bahwa selama sebulan, volume perdagangan mata uang Cina melebihi 1,48 triliun rubel atau setara 19,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini sepertiga lebih tinggi dari Januari lalu.
Volume transaksi menggunakan dolar juga meningkat pada Februari, namun hanya sebesar 8% menjadi 1,42 triliun rubel atau setara 18,8 miliar dekat yang meluas. Sementara itu, data Bea Cukai Cina menunjukkan perputaran perdagangan antara Cina dan Rusia selama setahun terakhir meningkat sebesar 29,3%. Besaran itu melebihi 190 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Kepala Analisis di Softcom, Mikhail Vasilyev, menerangkan sekitar setengah dari omset perdagangan Rusia dengan Cina adalah dalam rubel dan yuan. Sejak awal 2023 ini, pertumbuhan volume perdagangan pertukaran dalam yuan difasilitasi oleh mekanisme aturan fiskal. Bank Sentral Rusia mulai menjual mata uang Cina di pasar terbuka pada Januari lalu. Upaya pembangunan kota Mariupol yang telah direbut Rusia dari tangan Ukraina terus dilakukan. Bahkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu berkesempatan mengunjungi kota tersebut untuk meninjau progres pembangunan dan rekonstruksi. Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa 7 Maret, Menteri Pertahanan Rusia mengunjungi kota Mariupol, Ukraina pada Senin kemarin. Sergei Shoigu bertemu dengan pasukan Rusia di Mariupol yang mereka duduki selama 1 tahun terakhir ini. Kunjungan Menteri Pertahanan dilakukan saat pasukan Rusia berupaya mengepung kota Bakhmut, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan Menteri Pertahanan telah mengunjungi kota Mariupol untuk mengawasi upaya rekonstruksi. Menteri Shoigu mengunjungi sejumlah lokasi, di antaranya pusat medis yang dibangun oleh militer Rusia, pusat pengiriman pelayanan darurat, serta kecamatan yang baru dibangun dengan banyak bangunan tempat tinggal berlantai 5. Sebelum berganti wajah baru, kota Mariupol telah rata dengan tanah. Hal itu terjadi setelah serangan besar-besaran pasukan Rusia pada tahun 2022 lalu. Serangan itu menghancurkan pabrik baja Avestal. Pabrik itu merupakan pertahanan terakhir pasukan Ukraina di kota tersebut. Diketahui pekerja konstruksi Rusia telah memulai pembongkaran total lingkungan Azovi di Mariupol yang diduduki Rusia. Mereka membongkar rumah yang masih layak pakai untuk dibangun rumah elit. Hal ini dikonfirmasi oleh penasihat wali kota Mariupol, Petro Andrischenko. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mulai membuldoser bangunan apartemen Mariupol yang hancur. Namun tindakan pembangunan ulang ini, Kremlin menuai kritik dari beberapa organisasi hak asasi manusia. Mereka menganggap tindakan Rusia sebagai upaya untuk menutupi kejahatan perang. Dalam beberapa kasus, jenazah orang yang terbunuh diketahui masih berada di kawasan Mariupol dan bangunan-bangunan. Pasukan Rusia dilaporkan mengalami kekurangan senjata. Disebutkan pasukan Moskwa menggunakan skop MPL-50 sebagai senjata perang.
Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Dijelaskan sebagian besar pasukan Rusia tidak memiliki amunisi artileri yang cukup. Dalam kajian terbarunya, Inggris berujar bukti terbaru menunjukkan meningkatnya pertempuran jarak dekat di Ukraina. Hal ini kemungkinan terjadi akibat komando dari Rusia yang bersikeras melakukan tindakan ofensif tetapi menurunkan serangan infanteri. Kementerian itu mengatakan akhir bulan lalu Rusia memobilisasi pasukan cadangan. Mereka diperintahkan untuk menyerang satu titik di Ukraina dengan hanya bersenjatakan senjata api dan sekop. Diketahui sekop merupakan alat pertahanan yang digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Laporan itu menyatakan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti sekop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia. Pejabat Pertahanan Inggris mengatakan penggunaan berkelanjutan MPL 50 sebagai senjata telah menyoroti pertempuran brutal dan teknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Salah satu personel pasukan cadangan itu mengabarkan kesiapannya baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, pasukan Ukraina yang bertahan di Bakhmut menghadapi tekanan yang kian meningkat dari Rusia akhir pekan ini, sehingga banyak warga sipil yang melarikan diri dari kota yang terkepung itu. Seorang personel tentara Ukraina mengatakan saat ini terlalu berbahaya untuk meninggalkan Bakhmut. Tentara Ukraina mendirikan jembatan sehingga warga sipil yang maksud kami dapat mencapai desa terdekat yakni Kromov untuk menyelamatkan diri. Pasukan Rusia dilaporkan memakai sekop MPL 50 saat bertempur jarak dekat dalam perang di Ukraina. Disebutkan sekop itu memiliki mitologi khusus terkait kekuatannya. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret, Kementerian Pertahanan Inggris pada minggu lalu memberikan penjelasan tentara Rusia beralih menggunakan sekop MPL 50. Sebagian besar invasi Rusia di bagian timur Ukraina kini bergulir menjadi pertempuran infanteri. Hal tersebut karena sebagian besar pasukan Moskwa tidak memiliki cukup amunisi. Laporan Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan kematian akibat alat tersebut edisi standar seperti skop itu secara khusus ada dalam mitologi Rusia dan hanya sedikit perubahan dibanding desain tahun 1869. Menurut laporan Newsweek pada minggu lalu, sekop MPL 50 sudah digunakan sejak tahun 1869. Kementerian Pertahanan Inggris menerangkan penggunaan MPL 50 sebagai senjata di Ukraina disoroti terkait pertempuran brutal dan berteknologi rendah yang menjadi ciri sebagian besar perang. Namun senjata ini disebut belum sempurna dan tentara Rusia meyakini mitologi khusus tentang kekuatannya. Menurut Daily Mail pada Senin 6 Maret memaparkan, sekop MPL 50 edisi standar memiliki reputasi mitologis di Rusia karena dinilai sangat mematikan. Desain sekop tidak banyak berubah sejak kali pertama diperkenalkan pada tahun 1869. Bentuknya kecil dan panjangnya hanya 50 cm. Sekop MPL 50 digunakan oleh militer sebagai senjata pertempuran jarak dekat dan untuk menggali. Seperti halnya kapak dan palu di era Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, kemudian negara-negara pecahannya.
Senator Amerika Serikat Dan Sullivan, daerah pilihan atau Dapil Alaska, membeberkan perang Ukraina menunjukkan betapa sembrononya pemerintahan Joe Biden. Hal ini merujuk pada kekeliruan strategis kebijakan energi yang diambil Biden. Dikutip dari Yadotro, pada Selasa 7 Maret, politisi Partai Republik Dan Sullivan menilai kebijakan tersebut sangat terfokus pada penghentian produksi energi Amerika Serikat. Menurutnya, hal itu merupakan kesalahan strategis. Sullivan menambahkan akibat kebijakan pemerintah ini, semakin sulit mendorong investor berinvestasi di energi Amerika Serikat. Selain Sullivan, sejumlah politik Partai Republik Amerika Serikat menentang kebijakan pemerintah terkait perang di Ukraina. Anggota Parlemen Amerika Serikat dari fraksi Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, menyerukan penolakan bantuan ke Ukraina. Ia menyebut tidak ada anggaran untuk Ukraina. Dikutip dari sputniknews.com, pada Selasa 7 Maret, Marjorie Taylor Greene berkomitmen untuk tidak mengirimkan uang ke Ukraina. Hal itu ia sampaikan saat konferensi aksi politik konservatif. Pada Jumat lalu, ia menegaskan Ukraina perlu menemukan perdamaian dan bukan perang. Dalam pidatonya, anggota Kongres itu juga menyampaikan pesan pribadi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia meminta Zelensky agar tidak menyentuh putra-putri Amerika Serikat karena mereka tidak akan menderita di sana. Sebelumnya pada bulan Februari, Zelensky mengatakan Amerika Serikat harus mengirimkan putra-putrinya dengan cara yang sama persis seperti ia mengirimkan putra-putri Ukraina untuk berperang. Hal ini memicu banyak kritik di Amerika Serikat. Ukraina memilih untuk mempertahankan kota Bakhmut meski situasi semakin panas. Pasukan Ukraina tidak mau menyerah meski dikepung Rusia di wilayah itu. Dikutip dari RT.com, pada Selasa 7 Maret, pihak kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penjelasan. Presiden Ukraina telah menolak saran untuk menarik diri dari Bakhmut, padahal kondisi Bakhmut sudah berada di ambang kekalahan. Namun dilaporkan komandan militer senior telah setuju untuk mempertahankan Bakhmut. Pada Senin kemarin, Zelensky mengadakan pertemuan terjadwal dengan pejabat senior pemerintah yang bertanggung jawab atas militer selama konflik dengan Rusia. Presiden bertanya kepada Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, dan komandan senior lainnya. Hal ini tentang tindakan lebih lanjut ke arah Bakhmut. Lantas mereka mendukung kelanjutan operasi pertahanan dan penguatan lebih lanjut posisi di Bakhmut. Sebelumnya, media Jerman mengklaim bahwa Zelensky dan Zaluzhny berselisih tentang tindakan terbaik apa yang diambil di kota Bakhmut. Bakhmut adalah bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km atau 43 mil di Donbas. Kota tersebut telah mengalami pertempuran sengit dengan pasukan Rusia sejak akhir Januari. Baik Kiev maupun Moskow telah menyatakan bahwa pihak lawan menderita banyak korban di sekitar kota, terutama saat pasukan Rusia bergerak maju. Pada Jumat lalu, kepala perusahaan militer swasta grup Wagner Rusia Yevgeny Prigozhin mengklaim pasukannya telah mengepung kota itu sepenuhnya secara de facto. Prigozhin lantas meminta Zelensky untuk memerintahkan pasukan Ukraina mundur. Berhasil dihancurkan.
Dikutip dari tas.com, pada Selasa 7 Maret, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov memberikan penjelasan. Pasukan Rusia menghancurkan sistem rudal anti-pesawat M1 Ukraina, radar S-300 dan stasiun radar kontrabaterai buatan Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir. Moskwa menghancurkan sistem rudal anti-pesawat self-propelled Buk M1 Ukraina, tepatnya di area pemukiman Troitskoye di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Putin melenyapkan radar pemandu dari sebuah sistem rudal permukaan ke udara S-300 Ukraina. Penyerangan itu terjadi di Andreyevka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, stasiun radar anti baterai AN-TPX-37 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat pemukiman Guliapole di wilayah Zaporizhia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan penerbangan operasional atau taktis dan militer pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang 86 unit artileri Ukraina selama 24 terakhir. Disebutkan pula, pesawat tempur Rusia menembak jatuh jet tempur Su-27 Ukraina dan helikopter Mi-8. Sementara pertahanan udara Rusia menjatuhkan pesawat tempur MiG-29 Ukraina selama beberapa hari terakhir. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia juga menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Hal tersebut saat terjadi pertempuran udara di dekat Trudolovnovka di wilayah Zaporizhia. Selain itu, sebuah helikopter Mi-8 Ukraina jatuh di dekat pemukiman Novopalovka di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh jet tempur Angkatan Udara Ukraina di dekat kota Krasnoarmeysk di wilayah Republik Rakyat Donetsk.